Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Gebi. Selamat sore, Halo. Gebi, apa kabar? Baik semuanya, terima kasih sudah datang. Ini semuanya sudah lengkap ya pembicara semuanya. Ada Pak Rizal Malarangeng, ada Pak Hendrawan Supratikno, ada Ibu Dina Aprianti, dan moderatornya Pak Hamid juga sudah datang. Ada Pak Hamid, moderator paling top ini. Bung Celi tidak puasa kelihatannya. Apa kabar, Pak Hamid? Kita lagi di Merauke nih, Hamid. Di Merauke. Merauke, wow. Merauke kita. Quite far. Sabang Merauke. Kita semua puasa, Bung Hamid. Oh iya, kalau yang pakai peci sudah pastilah. Kalau enggak itu hanya lupa sahur saja. Saya juga nafsu banget mau puasa. Cuman kan inti puasa itu menahan nafsu. Kan sudah berhasil. Jadi saya harus tahan. Oke, kita mulai. Oke, mulai aja. Ibu Dina boleh mungkin tes suara dulu. Dari tadi belum terdengar suaranya. Halo, selamat sore, selamat malam dari Melbourne. Oh iya, selamat malam di Melbourne. Di Melbourne. Maaf, kami sudah buka puasa di sini, jadi tadi saya buka puasa dulu. Udah duluan ya. Wah, saya buka dari tadi juga. Kalau di Merauke sebentar lagi buka puasa, Mit. Udah jam 5 lewat di sini. Wah, ini jam 3 lebih, tapi buat saya ya kapan aja bisa buka puasa. Oke. Ini sudah cukup banyak yang datang. Kita mulai saja acara hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara diskusi dan peluncuran buku Mempertimbangkan Warisan Arif Budiman yang dieditori oleh Hamid Basyaib dan Kusrido Ambardi. Ada sebanyak 15 orang telah menyumbangkan tulisan untuk buku yang akan kita diskusikan hari ini. Ibu dan Bapak sekalian, tepat hari ini, 23 April setahun yang lalu, Arif Budiman, seorang intelektual aktivis, meninggalkan kita semua. Maka penerbitan buku dan acara diskusi hari ini adalah untuk mengenang beliau. Sayang sekali sudah jadi kehendak Tuhan tepat buku ini naik cetak pada 6 April yang lalu, salah satu seorang penyumbang tulisan, Dr. Daniel Dakidai meninggalkan kita, menyusul rekannya Arif Budiman. Maka sedihlah Ibu dan Bapak mendoakan agar keduanya mendapatkan tempat yang layak di sisinya. Ibu dan Bapak sekalian, untuk membahas sumbangan penting Arif Budiman sebagai intelektual, aktivis maupun sebagai manusia, diskusi akan dipandu oleh Hamid Basyaib yang sekaligus editor buku bersama Kusrido Ambardi. Mas Hamid adalah aktivis dan jurnalis senior. Bertindak sebagai pembahas yang pertama Bapak Rizal Malarangeng, polisi dan pendiri Freedom Institute. Kedua, Bapak Hendrawan Supratikno, dosen dan politisi. Dan yang ketiga, Ibu Dina Aprianti, dosen dan peneliti. Buku Mempertimbangkan Warisan Arif Budiman sendiri sudah terbit tanggal 2 hari yang lalu, hari Rabu, dan sudah dapat dibeli di toko Gramedia maupun di online. Nanti teman-teman panitia akan memberikan link pembelian secara online di chat. Kalau mau beli bisa langsung klik linknya. Dan nanti KPG akan memberikan 3 eksemplar buku ini bagi penanya yang beruntung. Jadi kalau mau tanya nanti silakan tulisnya di kolom Q&A, jangan di kolom chat ya, karena chat nanti akan menjadi tempat komunikasi panitia. Jadi nanti pertanyaannya silakan tulis di kolom Q&A. Gitu. Demikian pengantar pendek dari saya Gebi, editor KPG. Waktu saya serahkan kepada moderator, silakan Mas Hamid. Baik, terima kasih Gebi. Selamat datang Bung Rizal Malarangeng dan Mas Hendrawan Supratikno dan Mbak Dina Aprianti ya. Kita Aprianti, saya baru tahu bahwa kita ini di Melbourne, saya kira udah kembali. Kita mau, ini launching dari buku. Kami beri judul Mempertimbangkan Warisan Arif Budiman. Ini artinya ada semangat untuk bukan hanya menyanjung-nyanjung atau memuji-muji seseorang yang barusan meninggal, sebagaimana lazimnya ya. Biasanya orang baru meninggal tentu dikasih ucapan husnul khotimah dan sebagainya. Ya tentu itu implisit sudah pasti ya. Bagi orang seperti Arif Budiman, kami pikir dia harus dipotret secara lebih lengkap gitu ya, karena dia intelektual besar di Indonesia dengan aktivitas yang sangat mengesankan dalam urusan-urusan publik yang tidak pernah berhenti. Jadi mestinya kita bisa menilai dia secara lebih lengkap, termasuk barangkali kritik-kritik terhadap dia. Nah, syukurnya 15 orang yang kami undang ini
memenuhi harapan itu kira-kira ya. Jadi Arief Budiman dilihat secara relatif lengkap gitu ya. Dan perlu juga saya beritahu bahwa semula buku ini dikumpulkan berdasarkan tulisan-tulisan obituari yang muncul sebagaimana lazimnya ya, orang sebesar Arief begitu meninggal banyak sekali yang punya kenangan, punya catatan terutama yang baik, dan orang-orang itu menulis termasuk saya sendiri. Jadi pada hari yang sama 1-2 jam setelah saya mendengar itu saya langsung tulis Sujadi. Hari itu juga muncul di Facebook. Nah, orang-orang lain juga begitu. Nah, berdasarkan itu kami berprakarsa untuk sebaiknya dikumpulkan. Karena mereka ini tidak menulis semua, maka mereka ini sebagian besar kami minta untuk menulis catatannya tentang Arief Budiman. Sebagaimana sepengetahuan kami ya, ada ada hubungan-hubungan tertentu atau derajat kedekatan tertentu antara Arief Budiman dan orang-orang yang kami undang menulis ini 15 orang. Syukurnya jadilah 15 orang ini 1-2 orang tidak memenuhi permintaan kami, nggak apa-apa ya, karena berbagai alasan dan itu biasa. Tapi syukurnya ada 15 orang termasuk dari Amerika, Pak Bill Liddell yang punya catatan juga. Nah, akhirnya terkumpullah ini dan sekarang terbit. Rada terlambat terbitnya. Dan akhirnya kami kaitkan saja dengan peringatan 1 tahun meninggalnya Arief. Kenapa? Karena ada 2 buku lain, paling sedikit yang saya tahu, yang diterbitkan. Saya tahu karena saya juga diminta menulis di kedua buku itu, atau paling tidak 1 di antaranya. Jadi saya tahu dan karena saya berencana membuat buku ini, jadi tulisan saya nggak disetorkan ke sana gitu. Dan karena itu juga Anda bisa lihat barangkali ya, ada beberapa kesamaan antara kontributor di buku ini dengan di buku lainnya itu. Tetapi saya rasa sudut pandangnya sangat berbeda. Nah, baik itu sekedar pengantar ya. Saya masing-masing pembicara ini punya waktu berapa? 15-20 menit ya. 20 menit deh paling lama. Rizal Malarangeng saya kira bisa memulai karena dia punya hubungan yang unik juga dari sejak mahasiswa sampai kemudian sebagai direktur video juga kami memberikan award hadiah Ahmad Bakri kepada Arief untuk sumbangan-sumbangan yang besar pada pengembangan ilmu sosial di Indonesia. Silakan, Bung Rizal dari Merauke. Terima kasih. Sorry, biar saya ini dulu Oke. Terima kasih Bung Hamid. Selamat sore. Assalamualaikum teman-teman semua. Mbak Dina, Pak Hendrawan, Pak Hamid dan Bu Gebi dan para peserta FitCon atau webinar ini yang mohon maaf tidak bisa saya lihat langsung. Dari Merauke lumayan juga nih 4.000 km dari Jakarta lah kira-kira Pak Hamid. Wow. Bisa bertemu dengan Bu Dina dari Melbourne, luar biasa. Dan barangkali pertama-tama selamat kepada Bung Hamid, Bung Dodi dan penerbit KPG yang menerbitkan buku Arief Budiman ini. Dan saya kira kualitasnya sangat bagus dan variasi orang-orangnya amat sangat memadai untuk memperlihatkan luasnya pergaulan seorang Arief. Dan memang kita berduka cita juga penulis pertama Daniel Dakidae meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Menimbang ide dan jasa-jasa mereka, saya kira Bung Daniel, Bung Arief ini husnul khotimah nih, Pak Hamid, saya kira ya jalannya lurus dan insya Allah memang mudah-mudahan mereka semua bisa melihat dengan baik bahwa Indonesia yang mereka perjuangkan dengan berbagai bentuknya dan kapasitas mereka masing-masing ini bergerak semakin baik dalam pengertian tertentu, yaitu semakin terbuka, semakin demokratis, semakin toleran. Jadi walaupun ideologinya beda-beda, saya kira salah satu esensi yang ingin mereka perjuangkan adalah itu, dan kita semua ikut senang bahwa cita-cita itu
dari generasi ke generasi berlanjut. Sebelum Arif ada 3-4 generasi yang kita bisa sebut sebagai generasi terdidik Indonesia, termasuk Profesor Sumitro, Sujatmoko, Syahrir, Bung Karno, Bung Hatta, ini generasi-generasi awal, Cipto Mangunkusumo, dan saya kira generasi Arif, generasi Daniel, dan barangkali generasi kita dan penerus yang akan datang ini memperjuangkan negara yang sama dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, khusus bagi Arif, dia unik bagi generasi Bung Hamid, Bung Hendrawan, buat saya karena ada konteks sejarah tertentu. Dalam puncak otoritarianisme Orde Baru pada tahun 80, pertengahan 80-an, awal pertengahan akhir ini kan puncaknya Orde Baru, di mana Orde Baru tidak lagi tertandingi, dan situasi yang seragam, muncul intelektual yang waktu itu baru pulang dari Amerika, Arif Budiman, sebelum Amerika sudah menjadi aktivis yang terkenal, dan dia pulang pertengahan 80-an. Dia sebelum ke Amerika belum sosialis lah kira-kira. Tetapi begitu dia pulang, dia tetap menjadi aktivis, tetapi membawa sebuah ide yang baru yang dalam keluarga besar ide-ide sosialisme atau strukturalisme dalam pengertian ilmu sosial. Agak berbeda strukturalisme dalam pengertian sastra, tetapi strukturalisme dalam pengertian ilmu sosial, yang bagi kaum aktivis seperti saya, itu generasi saya menganggap itu perubahan paradigmatik dalam kita berdebat soal demokrasi, soal pembangunan. Kalau kita berbicara misalnya dalam ilmu sosial, ada Pak Kuncharaningrat sebelumnya, ada Pak Umar Khayyam, ada Bokhtar Lubis yang membicarakan masalah kemajuan Indonesia, pembangunan, tetapi lebih banyak dari sudut quote and quote kebudayaan, nilai-nilai, semangat untuk maju, seperti takdir Ali Sabana tentang semangat yang seperti keberanian mengarungi gelombang. Nah, orang seperti Arif Budiman tiba-tiba datang dari Harvard, dia membawa pendekatan yang kurang lebih 10 tahun, 20 tahun usianya dalam ilmu sosial di Amerika dan Eropa, mengatakan bahwa kemajuan itu tergantung unsur strukturalnya, tergantung pada bagaimana kerangka hubungan kelas yang ada di dalamnya. Nah, ini bagi mahasiswa saat itu memberikan cara baru yang membuat semangat. Dan saya sendiri sebagai pribadi, kan saya juga ceritakan sedikit di situ bahwa generasi kita sangat terpengaruh, dan dalam proses belajar itu Arif pulang, Amin Rais pulang, ini macam-macam anak-anak muda yang waktu itu baru selesai sekolah di Amerika. Generasi kami, generasi Hamid, dapat cara pandang baru, semangat baru, impetus yang baru untuk beraktivitas. Dan saya lihat di situ Arif menjadi salah satu contoh dan panutan. Dan yang mengejutkan adalah bahwa di samping nama besarnya ini, Arif orangnya ramah dan sangat senang bergaul dengan kita-kita yang masih hijau. Dan ini salah satu yang patut kita syukuri, bukan hanya pada pribadi Arif, tapi ini ciri khas intelektualisme di Indonesia. Kalau kita lihat Gunawan Muhammad, kita lihat Sujatmoko, dan saya dengar begitu dulu ceritanya dengan Syahrir, dengan mereka-mereka yang senior, itu selalu memperlakukan aktivis muda itu sebagai teman berdiskusi yang kurang lebih sama rata. Jadi apalagi Arif memang pribadinya egaliter lah kalau kita lihat ininya. Jadi Arif memberikan satu suasana baru. Nah, memang di kalangan teman-teman saya segenerasi, hampir semuanya memang sangat reseptif, bukan hanya pada ide-ide Arif Budiman, tetapi juga di belakang idenya ada sebuah ideologi yang disebut dengan sosialisme, dengan kerangka teorinya ya dasarnya pada Marxisme. Dan sebagaimana intelektual atau anak-anak muda pada generasi pejuang kemerdekaan, ide-ide sosialisme dan Marxisme itu sangat amat gampang masuk karena berbagai alasan lah. Tetapi khusus pada generasi saya ini terasa sangat seksi. Jadi kita semua larut dalam bukan hanya strukturalisme dalam ilmu sosial, tetapi masuk dalam jantungnya teori besar sosialisme bahkan Marxisme.
Jadi kita belajar membaca sambil aktif dan ada tokohnya seperti Arief Budiman yang menjadi semacam mentor. Dan itulah salah satu masa yang paling indah pada khusus baik saya bagi Hamid kali sebagai masa muda yang sangat produktif, belajar bergaul Jakarta ke Bandung, ke Jogja, diskusi Surabaya. Jadi sangat dan menjadi bagian dari tradisi pejuang demokrasi Indonesia lah sebagai passion gitu. Ada Arief Budiman, ada Umar Khayyam. Jadi kita terlatih sebagai generasi untuk melihat kenyataan sebagai arena perjuangan dengan ide yang jelas. Nah, dari segi saya pribadi, masa 2 tahun melihat Arief, membaca Arief itu menarik, bagus, dan pada ujungnya saya rasakan ini bagian dari kritik saya pada Arief dan pada dilema aktivisme dan ilmuwan. Saya kira saya melihat Arief terlalu banyak melakukan simplifikasi. Memang orangnya kan seperti itu. Arief kan sangat simpel. Menulisnya pun dia menarik, jelas, tapi karena itu dia simpel. Dan dia sederhana dalam melihat persoalan, biasanya hitam dan putih. Nah, tulisannya jadi menarik kan karena ya itulah Arief Budiman. Nah, tetapi semakin lama saya yang mempelajari, berusaha mengikuti jejak Arief juga dalam mempelajari berbagai hal. Pada saat itu kan tahun 80-an, jangan lupa ada peristiwa di mana the actually existing socialism, yaitu Uni Soviet dan negara satelitnya itu berubah. Mereka menolak dasar-dasar sosialisme itu sendiri, dan juga di Cina ada Deng Xiaoping yang menyadari bahwa sosialisme, komunisme sudah lewat. Ini harus diiringi dengan cara baru, membuka dekolektivisasi pertanian dan membuka Shenzhen, membuka Guangzhou menjadi free trade zone, daerah perdagangan bebas. Nah ini harus membuat kita untuk apa yang terjadi, faktanya apa yang berubah, kenapa dia begitu. Nah saya lihat Arief di situ ada kalau dia menulis soal itu dia bersifat apologia, dan saya berdiskusi dengan dia dan saya pernah menulis tahun 96 pada saat saya di Amerika pulang penelitian, saya menulis soal itu. Saya berkata kepada khusus buat Arief, judulnya juga Arief Budiman, pertanyaan buat orang seperti Arief Budiman adalah sebagai aktivis tentu saja dia bagus untuk memperjuangkan sebuah ide sosialisme dalam pengertian dia untuk diperjuangkan. Tetapi kan jangan lupa Arief Budiman juga dosen di universitas. Artinya ada kerangka keilmuan tertentu yang harus dia perjuangkan sebagai metode berpikir. Nah, sebagai aktivis dia harus berjuang dengan kepastian, dalam kepastian. Dari kepastian kepada kepastian. Siapa yang mau ikut seorang pejuang yang peragu gitu kan? Nggak ada. Tetapi sebagai ilmuwan yang bekerja di universitas, mengajar, dia harus terbuka pada fakta. Apakah faktanya berubah atau berkembang, dia harus mengikuti fakta itu dan kemudian melihat apakah pandangannya cocok dengan fakta. Itu ilmuwan. Nah, pada Arief ada ketegangan antara seorang aktivis dan seorang ilmuwan, yang bagi saya perjuangan dia paling utama adalah bagaimana melihat keseimbangan ini. Apakah dia menjadi ideolog yang tertutup? Pokoknya kenyataan nggak penting. Yang penting adalah perjuangan. Nah, dia menjawab kritik saya dalam cara yang seperti ini. Waktu itu pakai Gramsci, pakai segala macam yang mengatakan bahwa fakta nggak gampang. Yang penting nilai. Nilai yang menentukan fakta itu seperti apa kita lihat. Kira-kira kayak gitulah. Dia kembali kepada epistemologi, bagaimana sulitnya mengerti realitas. Nah, bagi saya itu sebuah apologi pangkat 2, Mit. Jadi kalau kita tidak punya pegangan tentang fakta dan data dan realitas, bagaimana kita melakukan kritik? Kalau kita tidak berkuasa sih gampang, Gramsci lah segala macam. Tapi begitu saya kasih contoh, kalau Arief yang berkuasa dengan memakai cara pandang, melihat kenyataan dan fakta seperti itu, maka dia menjadi penguasa seperti Lenin, seperti Stalin, seperti Hitler. Yang penting adalah nilai perjuangan. Kebetulan nilai perjuangan Arief cocok kebenaran. Tapi kalau nilai perjuangan yang lain, dengan cara berpikir seperti Arief melihat fakta, maka cara itu akan seperti Hitler, akan seperti Stalin, akan seperti Lenin.
Itulah kritik Karl Popper sebenarnya kepada sosialisme. Nah, tapi kan itulah Arif. Tidak berarti dia mau menjadi seorang totaliter, tetapi pada ujung pengabdiannya antara nilai dan fakta, antara perjuangan yang harus dilakukan dengan apa yang harus dia pikirkan, ini buat saya ada ketegangan yang tidak selesai. Untungnya dia juga dikenal sebagai seorang demokrat, sehingga demokrasi, keterbukaan, toleransi itu bisa menjadi sarana penyaluran ide dan tulisan dia yang sangat bagus. Dan pada saat itu, sampai kapanpun kita harus belajar pada Arif tentang bagaimana memperjuangkan nilai kejujuran, nilai integritas, dan dia mengatakan integritas bukan cuma dalam tulisan, tapi dalam hidupnya dia memperlihatkan bagaimana menjadi seorang yang jujur, sederhana, dan penuh dengan integritas. Nah, saya kira dari hal itu kita banyak belajar dari Arif. Dan kepada teman-teman yang masih muda-muda, kalau ada yang mendengarkan ini, kita harus membaca Arif dalam konteksnya. Jangan semata-mata karena kita nggak suka atau nggak setuju pada sosialisme atau menganggap sosialisme menemui jalan buntu, maka orang seperti Arif tidak lagi kita baca. Saya kira kita harus terus membaca orang seperti Arif, mengikuti dan belajar dari kesalahan dia. Pada intinya bagi saya adalah keterbukaan kita melihat fakta. Kalau fakta berubah, kita berubah. Kita melihat bagaimana yang penting kan kehidupan manusia. Yang penting bagaimana manusianya bisa maju, ekonominya bisa bagus, pendidikannya bisa bagus, terlepas dari apapun di belakang yang memungkinkan dia untuk itu. Jadi kira-kira itu sebagai pengantar diskusi Pak Hamid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Cel, bagus sekali. Iya, saya rasa Arif juga jenis ideolog atau intelektual baru, betul-betul baru dalam konteks Indonesia, dalam arti dia datang dengan ide-ide sosialistik itu secara akademis. Saya rasa sebelumnya tidak pernah ada intelektual atau pemikir Indonesia yang mempromosikan ide-idenya ini secara akademis seperti Arif. Dalam konteks program politik segala kita sudah tahu, udah banyak sebelumnya ya, ada partai-partai ditubuhkan dalam partai gitu. Tetapi yang benar-benar mengajukan ini secara akademis, kurang lebih lengkap dengan argumen-argumen saintifiknya, saya rasa Arif adalah orang pertama di Indonesia. Nah dari segi itu memang luar biasa ya. Tetapi pembicara kedua ini saya harap bisa juga cerita dari persentuhannya yang cukup panjang di Melbourne ya, Pak Dita Avianti. Silakan ditambahkan atau dilengkapi atau dikritik juga, walaupun itu mungkin guru Anda. Nggak apa-apa, dalam dunia akademis kan merdeka. Iya. Silakan, Mbak Dita. Terima kasih Mas Hamid dan juga kepada KPG yang sudah mengundang saya ya. Penghormatan sekali berbicara bareng satu frame dengan Bang Rizal dan juga Pak Hendrawan dan Mas Hamid. Senang sekali saya diminta oleh KPG untuk share pengalaman saya sebagai mahasiswa Pak Arif ya. Saya tadi mungkin masuk kategori yang disebut Bang Rizal sebagai kategori yang anak muda because I'm younger than Pak Rizal dan juga Pak Hendrawan gitu ya. Saya ke Melbourne itu tahun 2000, masih saya tidak punya background sebagai aktivis gitu ya. Pak Arif saat itu menjadi ketua Departemen Indonesian Studies. Ini saya ketika sampai sekarang masih selalu bersyukur gitu karena saya meyakini bahwa saya mengambil keputusan yang tepat saat itu karena di antara sekian banyak mahasiswa Indonesia yang waktu itu belajar di Universitas Melbourne, saya satu-satunya yang mengambil mata kuliah Pak Arif, yaitu nama mata kuliahnya itu Understanding Indonesia. Sempat beberapa kawan mengkritik saya gitu, kok jauh-jauh sekolah ke Melbourne belajar Understanding Indonesia dan juga belajar dengan orang Indonesia gitu. Tapi waktu itu di rumah kita langganan majalah Tempo, jadi saya sering juga membaca tulisan-tulisan Pak Arif. Walaupun saya sudah tidak ingat lagi sebenarnya, tapi mengenal Arif Budiman, nama itu sangat familiar gitu. Jadi saya pikir saya ingin belajar dari beliau.
apa namanya, itu membuka mata saya sekali ya, mengambil mata kuliah Understanding Indonesia, karena sebelum berangkat saya adalah orang Indonesia yang mencintai Indonesia seperti mungkin kebanyakan orang Indonesia, tanpa punya apa namanya, kemampuan untuk mengkritisi Indonesia sebagai sebuah entitas negara. Oleh karena itu, di dalam kelas seringkali saya banyak terkaget-kaget gitu ya, karena apa yang dikemukakan Pak Arief itu sesuatu yang menurut saya, bagi saya saat itu kontroversial gitu ya. Tetapi apa namanya, Pak Arief orangnya sangat terbuka. Tadi Bang Rizal menyebutkan bahwa Pak Arief apa namanya, ada di persimpangan antara menjadi aktivis dan apa namanya, menjadi pendidik di lingkungan universitas. Saya ketika membaca buku dan kemudian mengingat-ingat, memang itu sebenarnya yang apa namanya, satu nilai yang saya ambil dari pernah berinteraksi dengan Pak Arief sebagai dosen saya, yang sekarang saya juga menjadi dosen di Melbourne. Saya mengingat-ingat gitu ya, Pak Arief di dalam kelas ketika mengajar, walaupun saya waktu itu sering bertanya dalam hati, Pak Arief ini korban gitu ya, kira-kira seperti itu, harus pergi ke mungkin sometimes waktu itu saya suka bertanya, apakah Pak Arief memang keinginannya sendiri untuk datang ke Melbourne, atau karena memang ada sesuatu di Indonesia sehingga dia atau apa harus pergi meninggalkan negaranya gitu. Dan tapi walaupun saya kemudian tahu cerita tentang apa yang terjadi dengan Pak Arief, tetapi di dalam beliau misalnya di depan kelas itu berdiri sebagai seorang dosen, beliau bisa berdiri dan netral gitu. Jadi yang dia sampaikan teori-teori sosialis, kemudian bicara tentang teori dependensia, for example, itu dia tidak, atau bicara tentang hubungan state dan society di Indonesia, Pak Arief bisa sangat netral gitu ya. Sehingga saya yang waktu itu juga salah satu-satunya siswa, karena yang lain adalah siswa dari Australia gitu ya. Pak Arief bisa, bagaimana dia bisa mengajak gitu ya dengan paparannya, kita yang menjadi siswanya itu menjadi punya curiositas yang banyak gitu ya, dan juga Pak Arief itu apapun yang kami sampaikan sebagai mahasiswanya, dia tidak pernah kemudian apa namanya, tidak setuju gitu ya, atau memperlihatkan ketidaksetujuannya gitu. Tapi if there is anything yang mungkin menurut Pak Arief kurang tepat gitu ya, malah oleh Pak Arief diajak lagi untuk berdiskusi lebih panjang gitu. Dan menurut saya itu satu proses apa ya, yang ketika saya pulang ke Indonesia itu dan saya menjadi dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, saya ingin menjadi seperti Pak Arief gitu. Jadi bagaimana supaya dosen itu di kelas bisa begitu terbuka, bahwa peran dosen adalah sebagai apa ya, seseorang yang men-trigger gitu ya kepada yang ada di kelas untuk menyampaikan apa namanya, tanggapan mereka atas materi yang disampaikan, misalnya seperti itu. Jadi apa namanya, hal-hal seperti itu menurut saya mengimbangi juga apa namanya, pengetahuan yang disampaikan oleh Pak Arief ya. Jadi bagi saya, kalau teman-teman nanti membeli bukunya dan tadi yang disampaikan oleh Bang Rizal, itu semua apa namanya, berisi pengetahuan yang luar biasa tentang tidak saja dinamika pergerakan menuju Indonesia yang demokratis, tetapi juga bagaimana kontestasi yang terjadi di gerakan tersebut gitu ya. Nah, selain itu bagi saya juga yang paling berkesan adalah sosok Pak Arief sendiri sebagai seorang individu gitu, dan sebagai seorang dosen gitu ya. Dan apa namanya, inspirasi untuk bisa menjadi sedikit saja seperti Pak Arief itu benar-benar ada di diri saya gitu ya. Itu sedikit tentang Pak Arief yang saya kenal sebagai dosen saya. Saya kebetulan S2
menjadi mahasiswa Pak Arief, kemudian saya pulang ke Indonesia dan saya mendapatkan beasiswa lagi untuk PhD. Pada saat saya kembali, Pak Arief sudah pensiun, yaitu tahun 2006 ya. Tapi Pak Arief masih terus ada di kantor gitu, jadi saya masih sering bertemu dengan Pak Arief dan kebetulan kami juga rumahnya sangat dekat gitu. Jadi kami masih terus Pak Arief biasanya datang ke ruangan kami mahasiswa gitu ya. Nanti karena tahu rumah kami berdekatan, Pak Arief akan mengajak saya untuk pulang bareng naik tram gitu. Nanti kita diskusi di situ tentang hal-hal yang Pak Arief lakukan di masa dia muda. Tapi lagi-lagi saya tidak mendapatkan sosok Pak Arief yang sebagai aktivis gitu, yang misalnya karena perlakuan yang pernah dia terima gitu ya, misalnya marah gitu. Saya nggak tahu apakah Pak Arief try to be nice, I don't know, but that's the yang saya tangkap seperti itu. Kemudian sosok Pak Arief juga dari buku yang disiapkan oleh KPG yang diedit oleh Mas Hamid ini, ada satu hal sebenarnya yang saya ketika membaca, saya belum baca, masih baca yang online-nya ya, pengen sekali memegang bukunya. Pak Arief juga sebenarnya orang yang membuka pertama kali pandangan saya tentang bagaimana melihat hubungan gender di Indonesia gitu ya. Sayang sekali di dalam buku yang kita luncurkan hari ini tidak ada yang menyebutkan bahwa Pak Arief sebenarnya seorang tokoh intelektual juga yang menulis sebuah buku di awal-awal sekali gitu ya, pada tahun 1981 yang berjudul Pembagian Kerja Secara Seksual gitu ya. Buku itu menjadi sebenarnya buku acuan utama gitu bagi orang-orang yang kemudian aktivis yang belajar tentang isu gender pada tahun 80-an. Bahkan di Suara Rahima, salah satu organisasi gerakan perempuan di Indonesia, menyebut nama Pak Arief yang pertama sebagai intelektual yang punya kontribusi sangat besar terhadap gerakan perempuan gitu ya. Ini juga yang Pak Arief sampaikan di kelas ketika saya dulu menjadi muridnya gitu, dan itu juga yang membuat saya kemudian dari belajar tentang ilmu hubungan internasional menjadi tertarik mengkaji tentang isu gender gitu ya, tentang eksploitasi perempuan gitu ya yang dilakukan oleh negara seperti itu. Nah, dan sebenarnya buku yang ditulis Pak Arief ini itu juga seperti yang saya sampaikan tadi menjadi bagian penting dari teman-teman yang mengkaji tentang bagaimana struktur hubungan gender di Indonesia gitu, bagaimana gender politics mempengaruhi pergulatan perempuan untuk mendapatkan haknya gitu. Dan Pak Arief untuk soal penghormatan beliau terhadap hak-hak perempuan tidak hanya ditunjukkan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 81, tetapi dalam keseharian beliau sebagai dosen. Misalnya saya sering diajak Pak Arief untuk ikut dalam conference yang waktu itu Pak Arief organize sebagai ketua Departemen Hubungan Indonesian Studies ya. Dan saya juga ingat gitu ya, Pak Arief mengorganize suatu forum sejak tahun 2000 kalau nggak salah, atau 2000 di Melbourne yang disebut dengan Melbourne Discussion. Pak Arief sering juga bicara tentang pentingnya, misalnya kalau dia mengundang orang, tapi sering tanya, Dina tahu nggak pembicara perempuan yang bisa kita undang gitu ya, seperti itu. Jadi menurut saya tidak hanya sebagai Pak Arief menerbitkan buku, menulis tentang isu tersebut, tetapi juga dalam keseharian Pak Arief sangat menghormati kesetaraan seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu aja dari saya. Yang lain adalah saya juga mengingat tadi ketika buka puasa Pak Arief itu dulu karena ikut Bu Lela punya keluarga ada kaitan dengan Sumatera Barat gitu ya. Kebetulan saya juga orang tua dari Sumatera Barat, jadi kami sama-sama selalu setiap minggu itu datang ke pengajian namanya Minang Saiyo atau pengajian orang Padang gitu di Melbourne sini. Biasanya nanti setelah pengajian saya akan berdiri dekat Pak Arief gitu, dan
kami akan ngobrol gitu, sering bicara sesuatu hal yang terkait dengan agama, dengan perubahan sosial di Indonesia dan lain sebagainya. Terakhir pada saat saya kembali ke Melbourne untuk menghadiri wisuda pada 2000 berapa ya, 2010 atau 2011 begitu. Waktu itu Pak Arief meminta saya untuk mengisi satu forum di Melbourne untuk bicara tentang perempuan Islam dan hak-hak perempuan Islam di Indonesia gitu. Lagi-lagi menurut saya itu adalah bentuk kepedulian Pak Arief terhadap isu penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Berarti dia tidak pernah lepas dari apa yang dia tuliskan di dalam bukunya yang pada tahun 80-an tersebut. Mungkin itu aja Mas Hamid dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Dina. Ceritanya bagus dan menarik dan menunjukkan betapa Arief Budiman itu darah dagingnya aktivis. Ya. Dia dibuang kemanapun, orang seperti itu nggak akan pernah diam. Untuk memperjuangkan sesuatu, untuk mengekspresikan apa yang dia yakini, dan kemudian benar-benar mengupayakan perwujudannya. Kita dengar dari cerita Mbak Dina tadi bagaimana dia di sana pun masih mengorganisasikan ini itu dan memberi, dan yang menarik juga memberi peluang kepada junior-junior untuk tampil, untuk bicara, untuk menjadi intelektual yang besar gitu ya. Dan pintunya dibukain sama dia, jalannya dibukain. Saya kira itu juga salah satu titik penting Arief Budiman ya, selalu seperti itu dia begitu. Tetapi tentang buku itu saya sebut di dalam tulisan saya kebetulan bahwa pembagian kerja secara seksual itu saya sebut di situ menjadi semacam kitab suci bagi gerakan feminis Indonesia yang waktu itu benar-benar baru. Istilah feminisme aja waktu itu jarang sekali terdengar. Ya, tahun 80 itu, 80-81. Kajian-kajian akademisnya bisa dibilang nol dari sudut ilmuwan Indonesia sendiri. Dan tiba-tiba yang muncul adalah Arief Budiman, seorang laki-laki, bukan perempuan, yang menyulut studi tentang feminisme atau gender di Indonesia ya. Karena itu sumbangan dia juga besar sekali. Itu saya dengar itu adalah makalah dia di kampus gitu ya. Tapi dijadikan buku kecil mungkin 80-an halaman. Dan seperti kata Rizal tadi, dia mampu menjabarkan itu dengan gamblang sekali. Dan saya nggak ngikuti lagi apakah buku Arief itu kemudian dijadikan titik pijak atau dijadikan titik tolak untuk memperluas studi-studi tentang gender dan feminisme di Indonesia. Saya tahu ada cukup banyak, tetapi maksud saya apakah mereka cukup menjadikan buku Arief itu sebagai titik tolak lah ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan sih terjadi itu, karena buku itu juga benar-benar menarik, saya juga baca, dan yang juga benar-benar baru. Nah, sekali lagi terima kasih buat Dina ya. Nah, pembicara berikutnya ini adalah orang yang kontroversial. Namanya Hendrawan Supratikno, Profesor Doktor Ekonomi, lulusan Belanda, dan dosen Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Kenapa kontroversial? Banyak sekali orang yang tahu tentang konflik Hendrawan ini dengan Arief Budiman. Ya, karena itu mungkin juga sebagian orang keberatan kalau Hendrawan ikut nulis tentang Arief Budiman di sini. Tapi bagi kami sebagai editor, saya dan Kuskri Doambardi, bukan saya sendiri Mbak Rita, editornya ini, justru yang semacam ini justru penting. Semua sudah selesai. Arief Budiman sudah wafat ya, dengan meninggalkan jejak intelektual dan aktivisme yang sangat panjang dan sangat mengesankan. Jasanya nggak mungkin dihilangkan di Indonesia ini. Nah, jadi konflik apapun dengan dia di berbagai tingkat itu bagus juga dilihat lagi dengan cara baru barangkali. Dan dalam hal ini kita beruntung juga ada seorang yang terlibat langsung yang mengalami konflik yang sangat tajam, yaitu Hendrawan Supratikno. Sekarang dia anggota DPR dari PDI Perjuangan, sama-sama dosen. Dan bagi Hendrawan kelihatannya hubungan mereka yang konfliktif itu banyak didasarkan oleh salah paham. Tapi yang perlu
kita ingat juga, yang perlu Anda tahu juga, bahwa Hendrawan dan Arif ini benar-benar dekat dulunya. Hendrawan tentu saja juniornya, tapi mereka begitu dekat dan kemudian konfliknya begitu keras. Dari sudut Arif Budiman, dia seperti tidak pernah mau memaafkan. Dan kita beruntung, Hendrawan hadir di sini, ikut nulis di sini, dan sekarang saatnya dia bercerita bagaimana sebetulnya duduk perkara konfliknya. Tetapi saya harap juga lebih luas dari itu, Hendrawan juga ekonom yang bisa ngelihat ide-ide ekonomi Arif Budiman ini secara kurang lebih akademis. Silakan Mas Hendrawan, Profesor Doktor. Terima kasih Bung Hamid Basyaib. Selamat sore dan salam kebangsaan untuk kita semua. Yang pertama tentu saya ingin memberikan apresiasi untuk Bung Hamid dan Bung Dodi yang setelah lama ditunggu-tunggu akhirnya bukunya juga keluar. Karena ketika saya melihat buku-buku lain sudah muncul, saya sedikit khawatir. Jangan-jangan antusiasme dan stamina Bung Hamid ini merosot di tengah jalan. Sehingga maraton panjang untuk mengenang Mas Arif Budiman ini tidak bisa dihasilkan. Pembicara yang lain dan para partisipan, saya menjadi mahasiswa di Satya Wacana itu tahun 78. Kemudian meninggalkan Satya Wacana tahun 2004. Jadi hampir 30 tahun hidup saya itu berkutat atau berhubungan dengan Satya Wacana. Nah, Arif Budiman datang ke Satya Wacana akhir tahun 1980. Nah, mungkin saya ingin menggambarkan konteksnya dulu, Bung Hamid. Tahun 1980, konteks makro kita, pemerintah baru saja mengeksekusi TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa. Jadi ada 36 butir Pancasila dan itu harus disosialisasikan secara masif, terstruktur, sistematis. Nah, jadi kondisi saat itu memang kondisi di mana secara makro kita sedang mengalami sebagai bangsa, mengalami proses standarisasi dan homogenisasi dalam banyak tafsir. Dalam bidang ekonomi misalnya, tahun 78 dilahirkan 8 program atau jalur pemerataan. Untuk apa? Sedikit mengobati kekecewaan mahasiswa dalam konteks malari tahun 74. Jadi jalan kapitalisme yang ditempuh oleh Soeharto ini tidak melupakan cita-cita etis sosialisme. Nah, dalam konteks seperti itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Daud Yusuf, memperkenalkan mahasiswa itu tidak boleh berpolitik dalam pengertian turun ke jalan. Mahasiswa adalah man of analysis, bukan man of politics. Itu sebabnya diperkenalkan program NKK BKK. Normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Nah, dalam konteks makro seperti itulah saya bermahasiswa. Kemudian Arif Budiman datang dari Harvard, datang dengan sesuatu yang berbeda dengan kecenderungan standarisasi dan homogenisasi tadi. Arif Budiman mengatakan bahwa apa yang sedang berkembang ini semuanya pendekatan yang sifatnya normatif. Itu sebabnya ahistoris. Kemudian dia mengatakan pemerataan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru itu seperti program-program karitas semata. Bukan pendekatan struktural, tidak akan permanen. Ya, itu sebabnya diperlukan pendekatan lain yang lebih menjamin cita-cita founding fathers atau founding parents kita dalam konstitusi itu diwujudkan. Itu sebabnya Pak Arif Budiman memperkenalkan pendekatan struktural, dan kemudian sosialisme. Nah, konteks itu, Bung Hamid, yang membuat kami di Satya Wacana, di Salatiga, begitu Arif datang, kebetulan saya menjadi pekerja atau aktivis di 2 organisasi penting di dalam kampus. Yang pertama, saya penanggung jawab koran kampus, kita mahasiswa, ya bekerja bersama dengan teman-teman, antara lain 2 sudah menjadi pensiunan di Kompas, Irwan Yulianto dan Bre Redana. Kemudian juga menjadi aktivis di kelompok diskusi mahasiswa, KDM. Nah, di sini ada Ariel Herianto dan seterusnya. Itu sebabnya kampus yang semula tenang, yang semula hidup dalam keteduhan, tiap Senin kebaktian, tiap rapat berdoa,
tutup rapat berdoa, dosen-dosen setiap bulan saling mengunjungi untuk kebaktian. Tiba-tiba dengan Arief Budiman yang menyampaikan pandangan-pandangan yang dalam tanda petik mengguncang homogenisasi dan standarisasi seperti itu, kampus yang semula dingin ini menjadi agak panas. Itu Bung Hamid, kisah awalnya seperti itu ya. Jadi kampus ini tiba-tiba ya muncul kritik kepada rektor. Itu sebabnya saya tulis di dalam tulisan saya dalam kebaktian Senin, karena setiap minggu itu kami kebaktian Senin sebelum memulai pekerjaan, semua dosen dan mahasiswa pegawai dikumpulkan, ya, ada orang demonstrasi agar Arief Budiman diberi sanksi. 1 tahun kemudian Ikatan Alumni bahkan meminta Arief Budiman dipecat karena membawa nilai dan kultur baru dalam konteks kehidupan yang relatif guyup dan religius di kampus kami. Nah, ini berkembang terus ya sampai akhirnya nanti meledak tahun 93 ketika terjadi pemilihan rektor di mana saya dan Pak Arief Budiman yang saya sebut mentor saya. Jadi Pak Hamid lepas dari pertentangan pandangan, Pak Arief itu mentor saya. Mentor adalah orang yang selain mentransfer ilmu, selain mentransfer values, dia juga mentransfer keteladanan. Jadi 3 hal yang ditransfer oleh seorang mentor, pengetahuan, nilai, dan keteladanan. Nah ini yang saya harus akui sangat membekas dalam kehidupan intelektualitas saya. Itu sebabnya ketika saya menjadi anggota DPR tahun 2009, saya pertama menelpon Pak Cahyo Kumolo, Ketua Fraksi. Pak Cahyo, boleh nggak saya memilih apa? Kalau saya memilih GKSB, Grup Kerjasama Bilateral Antar Parlemen, tolong saya ditempatkan untuk Chili. Ya, karena Dr. Arief Budiman, Pak Arief Budiman menulis disertasi tentang Chili. Akhirnya saya berangkat ke Chili dengan rombongan dan lengkaplah, termasuk foto di depan patung Salvador Allende dan keliling-keliling. Ya, nah jadi Bung Hamid, kedekatan saya dengan Pak Arief itu dekat sekali lah. Ya, saya pernah menjaga rumahnya ketika mahasiswa, ya, membuka-buka catatannya, ya, bahkan tulisan pertama saya di Kompas, harian Kompas, tahun 1983 itu pertama saya menulis di Kompas, ya, judulnya Membangun dengan Kekuatan Sendiri Masalah Besar di Dunia Ketiga. Itu respon terhadap pidato Pak Harto di Cilacap tahun 1983 ketika meresmikan kilang minyak di Cilacap, dan itu tulisan itu intinya adalah pandangan Pak Arief Budiman, ya, tentang teori dependensia. Nah saat itu teman-teman kaget, ya, wah Pak Hendrawan ini menulis mirip dengan teori, memang saya jujur saja itu teori dependensia yang saya ringkas ya untuk mengkritik Pak Harto. Nah selama menjadi dosen, ya, sering sekali saya berangkat ke Semarang, ya, saya nyetir, Pak Arief duduk di depan, Bu Lela duduk di belakang, dan bukan 1-2 kali, puluhan kali membuat organisasi di Semarang, ya, dengan Bu Lela, ya, kemudian setiap kali ada acara-acara penting, Pak Arief Budiman saya minta dalam tanda petik untuk standby karena takut kalau tidak ada pembicara yang beken begitu. Sudah menjadi dekan Fakultas Ekonomi, buat acara semua wartawan saya beritahu, tiba-tiba pembicaranya tidak datang misalnya. Itu sebabnya Pak Arief Budiman selalu menolong saya dengan menjadi pembicara yang siap untuk turun ke panggung. Ya, itu terjadi pada saat Franseda, ya, datang saya undang, Syahrir, ya, Ciil, ya, dan yang lain-lain banyak. Tidak bisa saya sebut satu persatu. Dan Pak Arief Budiman sangat membantu kesuksesan saya sebagai dekan, termasuk saya dipilih berkali-kali sebenarnya sebagai dekan. Nah, Bung Hamid, tetapi ternyata ya kita baru saja merayakan Hari Kartini. Kalau Kartini menulis buku Habis Gelap Terbitlah Terang, ini habis terang terbitlah gelap. Karena tahun 93 saya ini kan aktif sebagai dosen pascasarjana bersama Pak Arief Budiman dan Dr. Lik Wilarjo. Tiba-tiba pencalonan kami berbeda. Fakultas saya, Fakultas Ekonomi yang saya pimpin,
mencalonkan alumnus dari Fakultas Ekonomi. Pak Arif Budiman mencalonkan direktur pasca sarjananya, yaitu Pak Likwilarjo. Nah, karena kampusnya kecil, orang mulai belajar politiking, ya, pragmatisme mulai berimbas di kampus, ya, akhirnya perbedaan yang tadinya controllable, ya, tiba-tiba menjadi begitu tajam, terjadi polarisasi seperti pilpres yang terjadi di Indonesia belum lama ini, ya. Nah, di tengah-tengah polarisasi itu saya berusaha menjalin hubungan dengan orang-orang yang dalam tanda petik moderat, ya. Saya menghubungi Dr. Richard Hutapea, saya menghubungi Dr. Limson Usangalang, ya. Saya mengatakan, loh, ini kita nggak boleh bermusuhan. Siapapun rektornya yang dipilih oleh yayasan sesuai dengan statuta dan ADART kampus, kita harus dukung. Nah, rupa-rupanya ketika saya studi lanjut ke Belanda tahun 94 itu, ya, yayasan karena merasa dipojokkan oleh Pak Arif sehingga membuat keputusan tanggal 17 Oktober 94 itu untuk memecat Arif Budiman. Ya, saya diberitahu 1 minggu sebelumnya dan celakanya rapat para pendukung yayasan ini dilakukan di rumah saya, Pak Hamid. Jadi dipikir saya ini menjadi intelektual dari pemecatan Arif Budiman, ini kan konyol sekali. Ya, saya mengatakan bahwa keputusan yayasan itu berlebihan. Tetapi di lain pihak saya juga mengatakan kalau Pak Arif Budiman menggelorakan gerakan melawan yayasan ini pasti sudah dipikirkan masak-masak konsekuensinya. Apalagi saya sedang mempelajari teori permainan, game theory. Manusia diasumsikan rasional, itu sebabnya risiko pemecatan itu pun sebenarnya to a large extent, ya, sudah diduga oleh Pak Arif Budiman. Jadi sejak 94 itu, ya, hubungan saya yang begitu dekat, ya, bahkan Bu Lela Budiman sempat bergurau, Rif, Hendrawan ini mirip Hoki, ya. Ya, jadi artinya karena begitu dekatnya, ya, hubungan itu menjadi beku, ya. Jadi sampai akhirnya saya pindah ke Jakarta dengan Pak Wikianggi, ya. Saya masuk ke PDI Perjuangan, ya, diminta oleh Pak almarhum Taufik Kimas dan seterusnya, ya, sampai sekarang di DPR, ya, hubungannya tidak mulus lah, retak. Dan buku yang terakhir yang diterbitkan di Kompas Gramedia, ya, judulnya Globalisasi, Ekonomi Konstitusi dan Nobel Ekonomi, yang baru terbit bersama dengan buku yang Bung Hamid dan Bung Dodi edit ini, itu sebenarnya to some extent saya dedikasikan untuk menjembatani cita-cita etis sosialisme yang jelas termaktub dalam konstitusi dengan kenyataan lapangan, fakta lapangan yang sangat kapitalistik, ya, yang sangat liberal. Saya kira itu pengantar dari saya, Bung Hamid. Mudah-mudahan sekali lagi mosaik yang begitu panjang, ya, yang saya ringkas, ya, bisa informatif, ya, cukup bisa diikuti oleh para peserta webinar ini. Selamat sore dan salam kebangsaan untuk kita semua. Terima kasih, Prof. Hendrawan. Salam kebangsaan juga dan salam berpeci. Cukup jelas, ya, walaupun tentu masih banyak sekali nuansanya yang bisa dijelaskan, tetapi saya rasa ini sudah cukup memadai untuk waktu yang terbatas ini. Saya rasa versinya Mas Hendrawan sudah dikemukakan. Pada akhirnya siapapun yang tetap keberatan dan sebagainya, ya tentu tidak bisa diapa-apain. Tapi saya rasa sebaiknya semuanya dimaafkan saja, damai, apalagi orang juga meninggal, dan kita berharap Arif Budiman baik-baik saja di sana. Nah, selanjutnya sebelum saya buka buat floor, ya, saya lihat di sini Kuskrido Ambardi hadir, dan dia juga adalah editor. Dan kalau mau ngomong soal keluarga, ya Dodi ini, kami manggilnya Dodi dari dulu, ini adalah menantu Arif Budiman. Mungkin Dodi mau menyampaikan sesuatu, silakan Dod. Baik,
sebagai menantu maupun sebagai ilmuwan politik. Anda nggak apa-apa juga ngeritik mertua kan? Kan dunia akademis ini indahnya begitu. Jadi nggak penting dia siapa, yang penting kan dan semuanya tidak didasarkan pada hal-hal yang di luar kebenaran. Jadi silakan, Bung Dodi. Oke, ketika saya diberitahu Chandra tentang acara ini, saya memberitahu Bu Lela dan kemudian anaknya, yang kemudian juga istri saya itu, dan mereka senang. Dan oleh karena itu mereka berterima kasih untuk Chandra, untuk teman-teman yang jadi panelis di sini dan moderatornya. Itu yang diminta untuk disampaikan melalui saya. Karena hari ini itu di antara keluarga dekat itu sedang berdoa karena ini setahun meninggalnya Pak Arief, dan mungkin jam 4 nanti di antara keluarga dekat itu mereka akan bikin Zoom sendiri yang saya harus bergabung ke sana juga. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan kalau sudah ketika berbicara tentang Arief Budiman ini. Saya termasuk yang agak susah berbicara tentang Arief Budiman bukan karena saya itu menantunya, tetapi justru karena banyak teman-teman lain itu yang lebih intensif bergaul dengan Arief Budiman, sehingga mereka tahu pada titik mana Arief Budiman itu bagus, pada titik mana Arief Budiman itu kemudian harus dikritik. Dan itu saya kira tadi sudah disampaikan oleh Sally, Rizal Malarangeng, dan kemudian juga ada Nirwan di sana, di question and answer itu memberikan paparannya. Saya kira para panelis itu telah memberikan dan mendudukkan Arief Budiman secara proporsional kalau kita bicara sumbangan intelektualnya. Tapi ada satu yang mungkin saya ingin berbagi, yang mungkin jarang disentuh. Yang tadi disentuh sedikit oleh Mbak Dina tadi, tentang buku kecil pembagian kerja secara seksual. Itu saya membacanya juga ketika baru menjadi mahasiswa di UGM, di SKIP, dan itu yang mengenalkan buku itu, kalau saya kira Rizal tahu, Pak Nasikun, dan beberapa teman di sini saya kira kenal dengan Pak Nasikun, dan kita diminta untuk membaca buku tipis itu. Dan saat itulah kemudian saya tiba-tiba merasa, loh, ternyata apa yang selama ini saya pahami sebagai normal, bahwa laki-laki bekerja dan perempuan di rumah, itu ternyata konstruksi sosial. Itu kan ide sederhana. Dan itu kemudian yang disampaikan dengan jernih dan membuat kita itu berpikir secara berbeda. Nah, Arief Budiman mungkin dalam hal tertentu itu adalah dia bisa membawa ide yang besar, dan itu saya kira sumbangan terbesarnya, bukan sumbangan akademis, membawa ide besar itu dan menyederhanakan, dan kemudian mengajak mahasiswa itu untuk berpikir secara berbeda dengan cara dia. Tapi begitu kemudian ketika kita sudah sampai membaca lebih banyak lagi, dan setelah itu kita juga menyelesaikan S2, menyelesaikan S3, dan teman-teman yang juga membaca lebih banyak, akhirnya kan tahu juga, pada titik tertentu Arief Budiman ini memang dia lebih banyak ke aktivisme, dan kemudian sumbangan akademiknya, itu mungkin kita bisa tahu pada titik mana dia berhenti. Nah, tetapi cara dia untuk mengenalkan ide besar dan membawa orang untuk tertarik membicarakan dan berdebat, nah itu saya kira mungkin di sana peran dia yang saya kira juga seringkali bisa jadi terlewat, bisa jadi juga teman-teman sebagian membicarakan itu, tetapi mungkin tidak secara spesifik. Jadi itu yang saya mau tambahkan sedikit saja, karena sebaiknya kita mendengarkan para panelis. Dan saya sebaiknya menjadi kurir untuk menyampaikan terima kasih itu dari keluarga Arief Budiman. Saya kira itu, Bung Hamid, silahkan meneruskan dan saya akan mendengarkan sejauh nanti ketika saya dipanggil untuk masuk ke Zoom yang lain, saya mohon pamit untuk meninggalkan forum ini. Terima kasih, Hamid. Baik, terima kasih Dot. Ya itulah indahnya saya ini ilmu ya. Jadi nggak penting saudara, apa mantu, apa cucu, kakek, dan sebagainya. Kalau ada yang benar kita turutin, yang keliru ya kita sempurnakan. Dan karena itu kata Isaac Newton, saya ini berdiri di pundak para raksasa. Saya kira Arief juga bisa kita perlakukan sebagai salah satu raksasa dalam membuat kita mengembangkan diri kita sendiri untuk mencari atau menemukan sesuatu yang betul-betul sulit di dunia yang fana ini, yaitu kebenaran. Nah, baik, saya nggak perlu meringkas yang lain-lain, ini saatnya untuk membuka pintu bagi para peserta
Bisa nggak semuanya untuk ngomong? Saya nggak tahu ini panitianya bagaimana mengatur ini. Saya sendiri senang sekali kalau para hadirin dan hadirat di sini, ada yang disebut the attendees ini, bisa ikut berkomentar, mau ngeritik atau mau memperkuat, silakan kalau bisa. Monggo. Panitianya gimana nih panitianya? Di question and answer Baik. itu Baik, Question and answer. yang akan kami masukkan yang memberi pernyataan di Q&A ya, atau yang menulis komentar di Q&A kami masukkan ke panelis ya. Iya, silakan aja. Ya, benar. Saya sendiri nggak lihat ini Q&A-nya. Ada yang saya Kalau punya boleh. cuma view full attendee list, dan attendees ada 61 orang. Kalau boleh nih, Oke. Bu, itu ada di Q&A itu pendapat Nirwan Dewanto menarik gitu. Ya. Arif sebagai teoritisi dan Arif sebagai manusia. The man of idea and the man himself. Nah, oke. Saya rasa Menarik. Nirwan sudah muncul tuh. Wan, silakan Wan. Saya kok nggak bisa baca Q&A-nya. Nggak ngerti saya. Nggak ada di sini. Halo? Nirwan, ya, oke Wan. Silakan Wan. Wah, aku ini cuma nulis-nulis ya disuruh ngomong gitu gitu. Nah, ya, kan apik malah. Bulan puasa ini. Enggak Itu gini kan- aja. Saya Hamid Celi, Mas Hendrawan ini kan seangkatan ya. Jadi kita ini memang pada waktu itu menjadi kiri karena Orde Baru, ya kan? Nah, Ari Budiman adalah salah satu tokoh yang membuat kehidupan kami itu berbeda. Karena pada waktu itu memang suara hati nurani itu kan keluarnya dari sebelah kiri ya. Dan konteksnya saya kira tadi Mas Hendrawan sudah cerita banyak, tetapi kan ada alas intelektualnya ya. Alas intelektualnya itu antara lain kan majalah Prisma ya. Majalah Prisma itu menjadi satu saluran untuk belajar pemikiran alternatif yang di luar teori kebudayaan tentang modernisasi itu loh. Tadi yang dikatakan Celi itu. Ya di situ muncul antara lain Ari Budiman. Tetapi saya kira Bang Arif itu lebih daripada berpikir dan menyatakan pikiran, dia itu menjadi teman dari mahasiswa. Menjadi teman dari beberapa mahasiswa yang punya kecenderungan intelektual gitu. Itu yang saya mau katakan ya. Tetapi kemudian kan sebenarnya di luar itu kalau buat saya ya pada suatu titik kita harus berpindah dari situ karena jadi gini, pada waktu itu perkenalan kita dengan pikiran-pikiran baru itu kan agak terbatas ya. Globalisasi belum berlangsung sehingga pikiran dari luar itu jatuhnya lewat impor. Lewat impor dari orang-orang seperti Ari Budiman dan majalah Prisma gitu. Tetapi ketika dunia semakin terbuka ya pemikiran itu nggak menarik lagi. Karena kalau buat saya ini orang yang bergerak di dua jalur gitu. Jalur yang satu itu aktivisme, setengah hati ikutnya, jalur yang lain kesenian gitu. Itu agak berbeda ya. Jadi impor pemikiran dan teorinya agak berbeda. Dan pada suatu titik kita menyadari bahwa Ari Budiman itu selesai, dia menjadi ideolog yang tidak bisa lagi beradaptasi dengan pemikiran baru bahkan di lapangan kiri pun gitu tidak gitu. Itu kan kelihatan misalnya ketika tahun 82 itu ada sastra kontekstual itu loh di Solo. Ya kan? Lah di sastra kontekstual itu Arif itu berpikirnya itu seperti ortodoksi tahun 65 itu loh. Sastra terlibat. Sastra bertendens ya. Ya sastra terlibat realisme sosialis begitu. Iya. Ya. Loh ini gimana gitu. Sementara Ariel agak berbeda ya. Ariel itu pemikirannya lebih dekat ke apa yang kemudian disebut pasca modernisme lah, kira-kira gitulah ya. Lebih kaya sebenarnya. Pasca modernisme itu memang lebih menarik kalau dioperasikan di lapangan kesenian gitu. Nah, sejak saat itu orang-orang seperti saya ya melihat Arif itu ya sebagai ideolog aja. Ideolog dan ya mungkin lebih menarik, saya akan mengatakan bahwa hidupnya Ari Budiman lebih menarik daripada pemikirannya. Kalau hidup itu dilihat dari satu rentangan panjang, Arif itu kan bergerak dari
dari sayap liberal ke sayap sosialis. Itu satu hal. Yang kedua, Arif itu sangat kaya pengalamannya. Dia bergerak lebih dulu dari kalangan kesenian, ya. Dia itu orang yang berkumpul-kumpul di majalah Horizon dan Balai Budaya. Dia belajar melukis pada Nasar gitu misalnya. Dan kemudian dia ikut demonstrasi tahun-tahun di akhir tahun 65. Dan jangan lupa, ini banyak sekali dilupakan. Jadi aku belum baca buku yang kau edit, Mit. Arif itu sebenarnya kan banyak sekali bergerak di lapangan kesenian dan besar sekali jasanya. Dia mendirikan majalah Horizon, majalah sastra yang sangat berpengaruh pada tahun-tahun 70-an ya. Dia mendirikan Horizon bersama Mokhtar Lubis dan Gunawan dan lain-lain itu. Dan kemudian dia mendirikan Taman Ismail Marzuki yang notabene adalah satu sentra eksperimentasi kesenian atau window display kesenian eksperimental yang paling menarik di Indonesia pada waktu itu, di mana orang-orang seperti Rendra, Arifin Sinur, ya, Sardono dan lain-lain itu lahir. Jadi sebelum Arif berangkat ke Perancis dan Amerika itu begitulah kisah hidupnya gitu. Jadi supaya nggak terlalu panjang ya, begitu ya. Jadi saya melihat Bang Arif itu sebagai satu sosok yang biografinya sendiri itu jauh lebih menarik daripada pikiran-pikirannya gitu loh. Menarik sekali Mas Nirwan ini. Gimana Mas? Menarik sekali pandangannya. Ya. Nah, jangan lupa Arif itu banyak sekali menulis kritik seni ya. Banyak sekali. Yang terakhir dia tulis dan itu sangat menarik, dia bebas sama sekali dari ortodoksi kiri. Itu ketika dia menulis tentang pelukis Nasar. Dan itu dia kerjakan tahun 94. Bagus sekali dia menulis Nasar itu. Dia bebas dari ortodoksi kiri dan betul-betul masuk ke dalam darah daging kehidupan kebudayaan gitu. Dan melihat seorang sosok yang namanya pelukis Nasar yang pada waktu itu pernah menjadi gurunya Arif Budiman, guru melukis gitu ya. Cara dia melihat Chairil Anwar itu kan juga sebenarnya unik ya, meskipun tidak terlalu menarik ya. Sebenarnya dia menghubungkan puisi-puisi Chairil dengan biografinya ya. Biografinya itu menurut saya suatu cara berpikir yang belum selesai, dan kemudian di tahun-tahun 68-69 itu menjadi semacam kritik sastra yang bersama Gunawan Muhammad itu disebut metode keseluruhan itu loh, metode Ganzait. Ya. Metode Ganzait. Nah, memang pelaksanaannya itu tidak jadi ya menurut saya karena metode Ganzait itu dalam diri Arif Budiman itu lebih banyak menghubungkan karya sastra dengan biografi penulisnya gitu. Jadi itu bahasa Inggrisnya otak-atik gathuk itu. Gitu. Otak-atik gathuk. Jadi dia belum menjadi satu kritik sastra yang kalau dalam bentuk yang bagus itu mestinya menjadi kurang lebih seperti teorinya Harold Bloom itu loh, anxiety of influence gitu. Mestinya begitu ya. Tetapi ya saya kira Arif tidak cukup sabar untuk terjun ke situ gitu, karena bagaimanapun politik itu lebih menarik gitu buat dia gitu ya. Terbukti kemudian kan dia demo Taman Mini ya. Kemudian dia ditahan ya, kemudian dari situ dia ke Perancis, terus ke Amerika gitu. Jadi saya kira begitu ya. Banyak sisi lain yang tersembunyi dari para aktivis, yaitu Arif Budiman sebagai penggerak dan pendiri institusi kesenian gitu. Terima kasih, Mit. Terima kasih, Wan. Bagus sekali. Sayang sekali Anda nggak berkontribusi dalam tulisan ini ya. Untuk memang aspek itunya, ya, memang aspek itunya yang sangat kurang. Saya singgung sedikit dalam tulisan saya bagaimana dia juga membentuk Horizon itu ya. Dan saya dengar belakangan sebetulnya itu dia pakai nama besar Mokhtar Lubis saja. Karena nama dia sendiri belum besar kan. Mokhtar Lubis mungkin masih di penjara atau baru keluar dari penjara gitu. Ya, saya kira betul. Tapi sebenarnya seluruh majalah itu Arif Budiman. Betul. Dia jadi editor, dia mungkin juga aspek bisnisnya dia urus sedikit ya supaya sustain majalah ini. Jadi memang jasanya luar biasa dalam kesenian juga. Mungkin lain kali Nirwan bisa membuat studi yang lebih dalam ya tentang itu. Nah, tapi saya lihat juga menarik ya di sisi lain. Saya lihat kok Arif juga sebetulnya ikut memicu gairah atau kritik yang kurang lebih intelektual dan akademis dari sayap Islam. Anda lihat sebelum dia itu sebetulnya hampir nggak ada kritik, misalnya kritik terhadap kekuasaan dari sudut Islam yang kurang lebih dengan cara terpelajar gitu. Yang ada kan, ya kita tahu ya dari sejarah misalnya pemberontakan Islam itu dari
Darul Islam dan seterusnya. Lalu ada ribuan penceramah di mana-mana, terutama di Jakarta, yang kritik. Saya ngikutin terus tuh dari kecil. Tetapi ya itu, isinya adalah ceramah-ceramah ustadz agama di masjid-masjid kecil atau juga besar, kalau nggak dikontrol oleh negara. Dan kemudian sampai naskah Idul Fitri misalnya, khotbah Idul Fitri harus di screening oleh Laksus dan sebagainya. Tapi sampai sejauh itu, belum juga ada kritik yang kurang lebih terpelajar. Nah baru setelah generasi tadi disebut Amin Rais pulang, Kunto Wijoyo pulang, nah barulah mereka mengajukan kritik-kritik terhadap kekuasaan dari perspektif Islam yang kurang lebih akademis. Berbeda dari kritik-kritik para ustadz di kampung-kampung gitu kira-kira. Nah saya duga ini juga dipicu atau dirangsang oleh cemburu atau iri hati mereka dari sayap Islam ini terhadap kefasihan Arif Budiman dalam hal mengkritik kekuasaan dari perspektif Marxis gitu. Kira-kira mereka bilang, oh si Arif bisa nih gitu ya, kenapa gue juga enggak? Gue juga bisa nih gitu. Nah pertarung persaingan itu memang jalan terus sampai sekarang sebetulnya to some extent. Ada satu kasus misalnya kalau Anda ingat, di Prisma itu ada tulisan Arif Budiman tahun 76 kalau nggak salah tentang gerakan mahasiswa. Dia banyak mengutip Louis Kozer namanya, seorang ilmuwan. Nah itu adalah makalah dia di satu konferensi internasional yang kabarnya yang diundang ke forum itu dari Indonesia adalah Nurholis Majid. Nah Nurholis Majid kabarnya kurang pede gitu menghadapi forum sebesar itu gitu. Akhirnya dia udah dari sayap PSI aja. Ini kan sebetulnya kan Masyumi PSI ini, pembelaan Masyumi PSI ini jalan terus ya sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Nah, akhirnya dari sayap PSI yang dimasukin. Pokoknya yang non Islam itu otomatis PSI gitu kira-kira. Di orang kayak Marsilam, Nono Makarim, Gunawan Muhammad, Arif Budiman itu PSI, Ciil yang lebih mudanya ya. Nah, akhirnya majulah jagonya PSI itu namanya Arif Budiman dan kemudian bikin makalah dan dimuat di dalam Prisma. Nah, jadi saya kira dinamika kayak gitu itu merangsang juga sayap Islam ini. Nah, akhirnya kita lihat sekarang, kemudian banyak sekali kritiknya makin kaya dan itu makin bagus ya. Kritik terhadap kekuasaan itu makin kaya yang muncaknya adalah di 98. Nah, sekarang kita lihat apakah dua-duanya itu masih berdaya. Apakah misalnya kritik-kritik Marxian ala Arif Budiman itu masih perkasa? Apakah diteruskan oleh generasi berikutnya? Dan di sisi lain, apakah kritik-kritik Islam yang kurang lebih akademis yang dibawa oleh para santri lulusan baru dari Amerika itu, ada yang meneruskan? Ini bahan kajian yang menarik sekali untuk melihat bagaimana genealogi masing-masing gerakan itu dalam penghadapannya dengan kekuasaan. Bisa jadi studi sendiri, saya kira. Saya sendiri belum bisa menyimpulkan apa-apa, tapi baru lihat gejala-gejalanya yang secara umum kelihatannya sebetulnya dua-duanya agak kendor. Nggak ada lagi ide-ide baru yang bisa dilancarkan di tengah situasi global yang semakin cepat sekali perubahannya ini. Dengan penemuan artificial intelligence segala macam, mau kemana ini kritik-kritik semacam ini diarahkan? Saya nggak tahu. Nah, kalau ada yang lain silakan. Masa moderator terus yang ngomong ini? Silakan. Gus Krido pamit. Ya silakan. Ada Silvana. Kalau Silvana malah meminta bicara. Nah, kalau ada yang mau ditambahkan lagi, Celi atau Mas Hendrawan atau Mas Mbak Dina. Nambah dikit, Mit. Ya, silakan. Poin tentang Arif sebagai seorang teoretisi, pemikir, intelektual, dan Arif sebagai manusia dan aktivis. Ini memang dilemanya seperti itu, dan saya sendiri secara pribadi kan dekat banget dengan Arif, sering bahkan dalam beberapa hal beasiswa saya Fulbright dia kasih ini segala macam, saya ke luar negeri itu dia kirim untuk segala macam lah. Tapi memang pada saat dia pertengahan tahun 80-an lah ya, apa yang dikatakan Irwan benar, dia sebagai pemikir kelihatannya sudah bertemu dengan kul-de-saknya, apalagi fakta-faktanya kan mencecar tuh apa yang terjadi bukan cuma di Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia ya.
Yang saya nggak mengerti pada Arif dalam ini kan orangnya seperti kata Nirwan tadi, sebenarnya seniman. Awalnya itu kan dia dari kesenian, psikologi, dan biasanya orang dengan semangat terbuka seperti Arif pribadinya kan sangat terbuka itu, egaliter dan memuja kebebasan manusia dan kedewasaan manusia untuk mempunyai sendiri. Itu sebenarnya sangat secara kultural liberal tuh. Secara kultural itu fondasinya liberalisme ada semua pada Arif, tetapi pada menjelaskan peristiwa sosial dan ekonomi dan kekuasaan, dia bergerak berlawanan dengan itu. Karena pada saat saya berpolemik dengan dia soal bagaimana ilmuwan dan aktivisme harus dipadukan, dia memakai teori-teori penjelasan Gramscian, penjelasan kaum kiri dalam menjelaskan kenyataan itu konsekuensinya secara politik bisa sama dengan Hitler melihat kenyataan, sama dengan Lenin melihat kenyataan, sama dengan Stalin melihat kenyataan. Semua tergantung pada nilai dan tujuan politik. Karena itu tidak ada batasnya apa yang disebut dengan objectivity. Nah, seorang Arif yang begitu baik dan pintar dan tajam melihat persoalan bisa buta dengan kenyataan, itu saya nggak ngerti. Apa yang menyebabkan orang seperti Arif dalam melihat konsekuensi dalam pemikiran terhadap kebebasan manusia, kedewasaan manusia itu bisa jadi buta. Nah, tapi itu bukan kelemahan Arif aja saya kira, tapi itu kelemahan sebuah ide besar yang pada akhirnya kan terbukti nggak bisa jalan. Tetapi orang seperti Arif tidak bisa melepaskan diri dari itu. Itu beyond me. Tetapi sebagai manusia dia luar biasa, sebagai aktivis luar biasa dalam proses perjalanan menjadi Indonesia. Saya kira itu tambahan sedikit, Nid. Ya memang kalau yang kita bikin heran kan banyak sekali. Ada miliaran orang sebenarnya. Misalnya penganut agama, kan juga nggak ngelihat kenyataan sebetulnya, tapi oke lah, ini soal lain. Mas Hendrawan, Mbak Dina? Hendrawan dulu ya, habis itu Mbak Dina ya. Bung Hamid. Iya. Ada yang bertanya siapa sih tokoh yang diidolakan oleh Pak Arif Budiman? Dalam konteks setiap kali bicara dengan saya, beliau itu sering menyebut Mohtar Lubis ya. Kemudian Sujat Moko ya. Sujat Moko, Mohtar Lubis, PK Oyong ya. Kemudian Emil Salim. Itu 4 nama yang paling tidak cukup sering saya dengar, bahkan ketika pencalonan wakil presiden, karena Pak Harto kan tetap menjadi presidennya, Pak Arif Budiman sempat menggalang katakanlah teman-temannya bagaimana kalau Pak Emil Salim yang dicalonkan menjadi wakil presiden. Jadi pengaruhnya besar. Kemudian tentang Horizon itu saya tahu betul ya, ketika Horizon mengalami kesulitan untuk mencari pengasuh itu yang bersangkutan berusaha menghubungi Hamzat Rangkuti ya, almarhum, untuk menjaga kesinambungan Horizon ini. Nah, pandangan Mas Nirwan tadi itu bagus sekali ya kalau itu dituliskan, dan kemudian nanti pada saat edisi kedua ya, selain pandangan Mas Nirwan tadi, sebenarnya kumpulan mengenang Arif Budiman ini akan lengkap kalau ada 2 penulis lain yang sebenarnya saya usulkan yang sangat dekat dengan Arif Budiman. Yang pertama tentu Ariel Heryanto, terus yang kedua Stanley Yosep Adi Prasetyo. Mereka itu dekat sekali karena saya tahu persis di Satya Wacana ya, kami sering runtang-runtung lah. Itu Bung Hamid. Kalau yang lain-lain saya kira betul ya. Saya pernah ditantang oleh Darmanto Yatman, budayawan, ini berdebat terus antara sosialis dengan kapitalis. Bagaimana kalau asetnya dijumlahkan terus dibagi 2 katanya. Ya. Karena kan sama-sama pro pemerataan katanya. Ya, tapi Pak Arif Budiman, nggak bisa. Aset saya lebih besar dari Hendrawan. Jadi intinya memang apa yang disampaikan Pak Nirwan betul ya. Pak Arif Budiman dengan gagasan-gagasannya hidup dalam konstelasi global ya, di mana kenyataan-kenyataan di sekitar kita ini tidak mendukung relevansi dari teori-teori yang disampaikannya. Itu Bung Hamid, terima kasih. Terima kasih. Saya kira itu tragedi umum ya, kalau kita boleh sebut tragedi bagi ideolog ya. Ideolog kalau dia berubah ya habis ideologinya kan. Jadi saya kira itu bisa dimengerti dari segi itu. Tapi Bung Karno janganlah.
iya, semua Pancasila ideolog. tapi Juni janganlah Bung Hamid. Ya, ya. Nggak, maksud saya itu corak yang tipikal gitu bagi orang. Enggak, dalam kali ini kan Arif juga ilmuwan gitu ya, sampai doktor dari Harvard, tapi di sisi lain kan dia ideolog, dan ideologinya saya kira makin lama makin memakan porsi yang jauh lebih besar, seperti disebut Celi, Nirwan, dan sebagainya. Saya kira itu sangat jelas ya. Nah, cuman soal idola, gini saya punya cerita sedikit. Waktu ada Taman Mini, jadi Nirwan waktu itu muncul sebagai pemikir nasional tahun 91. Jadi ada Kongres Kebudayaan. Salah satu yang diundang itu MH Ainun Najib namanya. Panitianya itu pengarahnya mungkin Umar Khayyam. Nah, si MH ini ngambek, nggak mau ikut. Jadi dia ada acara lain di Makassar dan sebagainya. Pokoknya intinya tidak mau ikut. Kenapa? Ya dikaitkan dengan status Taman Mini Indonesia Indah itu sendiri, yang penuh korupsi dan sebagainya, sebagaimana juga ditentang keras oleh Arif Budiman sampai dia membuat Komite Aksi Anti Korupsi ya, KAK. Nah, itu tahun 91. Nah, Arif Budiman diundang juga di Kongres Kebudayaan itu dan hadir. Jadi kata almarhum Umar Khayyam, ini MH ini bagaimana nih? Telo ini. Kalau mau ngomong soal murni-murnian, lah itu kan si Arif Budiman mau datang. Dia yang menentang segala macam. Berarti kan udah selesai. Ini udah tahun 91 gitu kira-kira ya. Lah kata dia, Arif Budiman itu siapa yang bisa mempengaruhi? Nggak pernah ada orang yang bisa mempengaruhi Arif Budiman. Pikirannya apa itu, dia itu benar-benar independen, kata Umar Khayyam. Ya adalah, kata dia, paling satu orang yang bisa mempengaruhi dia itu. Itu pun sudah meninggal orangnya, namanya Antonio Gramsci. Jadi bagi Umar Khayyam, idola tunggal Arif Budiman ya Antonio Gramsci gitu, bukannya yang lain-lain. Sujatmoko kan dia kritik keras juga, Bung Hendrawan. Dalam waktu dia yang meresensi buku Sujatmoko, bukan Manusia dalam Pembangunan, bukan yang pertama yang covernya putih itu. Intinya bagi Arif, Sujatmoko ini seperti melukis di kanvas besar dengan kuas besar. Jadi kalau dia bikin sapuan-sapuan, dia mahir juga bicara soal lukisan ya. Nirwan tadi cerita bagaimana dia belajar melukis dari Nashar. Jadi dia pakai analogi lukisan waktu mengkritik Sujatmoko. Dia bilang Sujatmoko ini di kamera besar, kuasnya juga besar. Jadi kalau kita lihat garisnya segala macam detailnya, itu kira-kira ya akan kelihatan lah kelemahannya. Tapi sebagai kuas besar, di kanvas besar ya tentu aja nggak kelihatan. Dia mau bilang bahwa Sujatmoko ini pikirannya terlalu besar gitu, pakai kerangka yang kelewat besar, yang kalau di scrutinize detailnya pasti kedodoran gitulah kira-kira ya. Itu tanpa mengurangi hormat dia pada pemikir besar seperti Sujatmoko ya. Yang lagi-lagi tragis juga di masa hidupnya dan 1-2 tahun setelah meninggal orang masih menyebut Sujatmoko, dan sekarang siapa yang menyebut nama itu? Nggak ada. Jadi kita ini benar-benar gampang lupa sama tokoh-tokoh besar kita. Ya, gampang lupa. Dia pernah rektor PBB dan sebagainya. Mudah-mudahan Sujatmoko juga bisa digali pikirannya ya dengan cara-cara baru barangkali seperti kita lakukan. Nah, yang tadi penulis-penulis itu saya nggak tahu Ariel, tetapi Stanley jelas ada di buku lain. Karena itu kami merasa tidak memerlukan lagi tulisannya. Walaupun saya lihat Eri Sutrisno kan ada sumbangannya di sini. Saya kira Eri juga ikut mempanitiai salah satu buku Arif yang dari kelompok Geni di Salatiga ya. Nah, barangkali buat edisi berikutnya bisa kita undang yang lain-lain tadi. Dan bukan hanya terbatas pada 2 nama itu. Mudah-mudahan ya. Kalau ininya laku, itu tergantung merebit. Laku. Nah, Mas Hamid, ya, Mas Hamid, ini ada Pak Ranto yang mau bertanya. Ya, bisa silakan. dipersilakan. Silakan. Ya, terima kasih. Menarik ya mendengar cerita-cerita dari Pak Rijal, Pak Hendrawan, dan Pak Hamid tadi tentang Pak Arif Budiman. Saya sendiri sih mendengar tentang Pak Arif Budiman ini. Sorry Bung, coba mikrofonnya bisa dideketin nggak? Suaranya bergema jauh. Bisa?
Ya, ini udah jelas, Pak? Nah, bagus. Lebih baik. Bagus sekali. Ya, terima kasih. Menarik ya, cerita-cerita tadi itu sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh penulis-penulis dan sahabat-sahabat Pak Arief Budiman almarhum, itu dari Pak Hamid, dari Pak Endrawan, dari Pak Rijal Malarangeng. Kalau saya sendiri mendengar Pak Arief Budiman ini sebenarnya banyak dari Pak Joswinus Hadicondro yang merupakan kolega beliau dulu, sama-sama mengajar di UKSW dulu ya. Jadi pada satu masa sekitar tahun 2000 kalau tidak salah saya 2007 ke 2012, Joswinus Hadicondro itu bolak-balik datang ke Medan, Sumatera Utara. Saya di Medan, Pak. Jadi Pak Joswinus Hadicondro banyak cerita soal Pak Arief Budiman, bagaimana dulu mereka akhirnya pada saat masa Orde Baru sebagian memilih bertahan, tapi akhirnya bertahan di Indonesia, dan itu kemudian dipenjara, ditahan oleh Soeharto, dikejar-kejar Orde Baru Soeharto. Nah, tapi kemudian Joswinus Hadicondro ke Australia. Nah, itu kemudian ada perdebatan bahwa ada kalau yang lari kabur itu pengecut seperti itu. Nah, macam-macam. Tapi pertanyaan saya ini kepada Pak Rijal Malarangeng ini, singkat aja karena waktu juga. Ada pertentangan tadi, ketegangan di dalam diri Arief Budiman menurut Pak Rijal Malarangeng antara seorang ilmuwan dan aktivisme. Yang mana yang lebih menonjol ini, Pak Rijal Malarangeng? Dan kira-kira ini kan kadang-kadang kita memang terjebak di situ ya dalam profesi ini, aktivisme. Misalnya kalau Pak Endrawan tadi sudah DPR ini kan, seperti apa ini sebenarnya ketegangan-ketegangan seperti ini. Nah, pada saat itu Pak Arief Budiman ini yang menonjol itu pada fase dia sebagai dosen, ilmuwan dan aktivis itu, yang mana yang lebih dominan, dan apa yang membuat kita sebenarnya bisa memilih bagian mana yang lebih dominan gitu. Kadang-kadang kan karena profesi ya, karena profesi kita kadang-kadang lebih tidak bisa kritis seperti itu. Pak Rijal Malarangeng, terima kasih. Baik, langsung aja, Bung Rijal. Terima kasih, Bung Ratu. Terima kasih. Yang mana lebih menonjol, Arief sebagai manusia atau Arief sebagai pemikir? Tergantung jarak personal kita dengan Arief. Kalau kita cuma membaca tulisan Arief tanpa mengenal orangnya, pastilah dia sebagai pemikir. Dan karena itu kesan dia tergantung juga kita membaca sebagai apa? Sebagai orang yang sesama cara berpikirnya atau sebagai orang yang berbeda. Nah, kalau orang yang mengenal Arief Budiman, khususnya seperti barangkali saya, Hamid, Nirwan itu, kedekatannya kan sudah cukup dalam. Barangkali di antara kawan-kawan saya termasuklah yang cukup dekat karena sering ke Salatiga, sering ini segala macam lah. Pernah tidur sekamar, bahkan di tempat Rowomangun saya sekamar kecil di Muntilan sama Arief, ngobrol sambil tidur-tiduran gitu. Nah, karena itu saya dengan Arief khususnya lebih banyak ke pribadinya. Saya tahu dan dia tahu bahwa secara ide ini kami bertolak belakang, tetapi pribadinya itu sangat amat menarik sebagai manusia, egaliter, terbuka, suka menolong kawan, suka menolong anak muda yang tidak dia kenal sekalipun, yang waktu itu zaman kami kan masih hijau banget, ngerti apa soal Marxisme secara mendalam, tapi kan bacaannya baru awal gitu, baru mulai buka-buka, dan dia berbicara dengan kita sebagaimana kawan sepantaran yang sangat. Sujatmoko juga begitu, waktu saya ketemu dengan Pak Koko itu ya dia seolah-olah kita ini teman apa gitu, di diskusi yang setingkat itu kan, yang seperti itu menyentuh dan membuat kita. Nah, sebagai pemikir ya sekali lagi tadi tergantung bagaimana kita melihat kenyataan perkembangan sosial. Ada periode di mana saya dan kawan-kawan, dan terutama saya pribadi, terpukau. Tetapi karena ya barangkali pribadi, barangkali teman, barangkali saya melihat fakta-fakta berubah, saya mencoba mengikuti itu sampai ke konklusinya gitu. Kenapa ini berubah? Kenapa faktanya berbeda? Nah, itu yang membedakan, dan saya kira Arief nggak keberatan, cuman dia sendiri yang nggak mau berubah. Kira-kira kayak gitu, Bung. Ya, saya kira sikap kita terhadap ide-ide Arief Budiman pada masa itu mirip sekali dengan orang-orang pergerakan di masa kolonial. Kira-kira kita juga, saya ini sebetulnya nggak ngerti, ini kenapa negaranya jadi begini gitu loh. Kenapa ada kekuasaan tentara yang begini kuat? Kita berdiskusi aja di Uber-Uber. Kenapa ini semua? Apa sebabnya gitu?
Nah, baru Arief Budiman kemudian datang dengan kurang lebih menjelaskan, sehingga kita benar-benar terpukau. Itu seperti para tokoh pergerakan yang juga nggak ngerti kenapa ada orang Belanda di sini. Kenapa ini ya Belanda kemana warawiri bawa senjata pakai seragam? Ada apa sebenarnya gitu? Datanglah Karl Marx dengan bukunya. Mereka ini datang mau ngambil cengkeh kita, mau ladain. Ini toh maksudnya. Jadi apa yang saya mau bilang, apa yang kita anggap sekarang taken for granted, yang sebegitu jelasnya, di masa yang ketika peristiwa itu terjadi, orang nggak ngerti. Mereka juga ngerti, karena itu semua tokoh pergerakan dari semua spektrum, bukan hanya yang kiri sampai yang paling kanan, itu pasti baca Karl Marx, kata mereka yang tua-tua itu. Kata mereka, jadi kita kalau nggak baca Marx, nggak tahu apa-apa. Jadi yang kiai, bahkan beberapa kiai kan kemudian sampai jadi PKI ya, Haji Misbah dan sebagainya. Karena semua spektrum politik waktu itu bingung. Kenapa ada orang Belanda di sini, dan kabarnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, jauh sebelum mereka sendiri lahir. Kok nggak pergi-pergi nih orang-orang Belanda ini. Sama, jadi kita juga waktu itu, Orde Baru begini, ada jenderal, ada ini. Kok marah-marah terus, kok Ramil berkuasa, kok Arief lah kurang lebih menjelaskan itu. Jadi saya kira itu kacamata yang disediakan oleh Arief ya. Ada yang lain nggak? Saya mungkin bisa tambah sedikit. Mbak Ina ya, silakan. Ya. Silakan. Ada satu hal yang mungkin juga jangan sampai dilupakan ya dari kontribusi Pak Arief. Tentu saja tadi kita udah bahas banyak tentang aktivisme beliau, kemudian di dunia pendidikan, tapi dalam konteks hubungan Australia-Indonesia, menurut saya Pak Arief juga punya kontribusi sangat besar ya. Tidak saja beliau sebagai Ketua Departemen Indonesian Studies, tetapi di luar kapasitas itu Pak Arief juga tadi ada pertanyaan, Pak Arief tidak mendirikan organisasi, tetapi dengan menginisiasi Melbourne Discussion pada sejak tahun 2000 itu, menurut saya karena saya selalu hadir gitu sampai dari 2001, 2003, kemudian 2006, 2008 atau 2010 gitu ya. Itu suatu platform yang sangat progresif gitu dalam bagaimana Pak Arief dengan kapasitas beliau sebagai intelektual memperkenalkan Indonesia kepada kalangan yang lebih luas di Australia gitu. Dan cara beliau menyampaikan tentang atau membungkus diskusi-diskusi yang diinisiasi oleh Pak Arief itu juga sangat membumi tadi yang disampaikan oleh Mas Dodi ya. Pak Arief itu kepiawaiannya adalah bisa membawakan suatu cerita narasi yang mudah dipahami oleh banyak kalangan gitu, tidak hanya di lingkungan akademis, tapi yang datang ke Melbourne Discussion adalah sometimes just normal Australian yang kemudian tertarik dengan isu-isu yang muncul di Indonesia begitu ya, tanpa harus memahami secara kekompleksitasan persoalan yang ada di Indonesia. Itu menurut saya satu hal yang membuat waktu pada periode ketika Pak Arief aktif di sini membuat ketertarikan, saya melihatnya ketertarikan orang Australia terhadap Indonesia itu cukup signifikan gitu. Itu bisa dilihat misalnya dengan banyaknya jumlah orang yang datang gitu dari berbagai kalangan, tidak hanya dari kampus gitu ya. Itu menurut saya suatu hal yang juga penting untuk diingat gitu, talking about his legacy. Kemudian menurut saya juga satu hal yang penting juga bagi saya ya adalah bagaimana intelektual muda sekarang gitu, periode saya misalnya dan yang ke bawah gitu ya, teman-teman akademisi, teman-teman dosen gitu bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan Pak Arief gitu. Beliau sebagai aktivis tetapi juga komitmennya untuk bisa melahirkan akademisi baru begitu ya, berikan tadi seperti Mas Dodi bilang, memberikan peluang-peluang kepada orang-orang seperti saya, mahasiswanya begitu. Saya ingat tahun 2002 ketika bom Bali itu saya kebetulan sedang ngambil satu mata kuliah Pak Arief.
waktu itu Pak Arief tentu saja menjadi target dari media-media di sini gitu ya. Dia sibuk sekali waktu itu, tapi saya harus ketemu dengan beliau juga, harus dipotong begitu. Ketika beliau selesai mengangkat telepon dan bicara gitu, saya ingat betul gitu sampai sekarang. Dia bilang seperti ini pada saya, Dina, sebenarnya itu kamu saja juga bisa gitu mereka wawancara gitu. Itu cuma karena kamu belum PhD, padahal apa yang saya omongin tadi kamu dengarkan itu juga apa yang pasti kamu bisa omongin, seperti itu. Jadi makanya habis ini kamu PhD ya, ini waktu itu saya masih S2 gitu. Jadi jangan lupa nanti pulang dari sini langsung rencanakan lagi untuk PhD gitu ya. Jadi menurut saya karena kita butuh gitu, itu yang disampaikan Pak Arief ya. Jadi saya pikir itu suatu seorang Pak Arief ya, saya tidak tahu banyak, tadi mendengar banyak yang sudah disampaikan dan dari bukunya juga, tapi ada satu hal sebagai mahasiswa Pak Arief adalah saya ingin paling tidak sedikit saja gitu sebagai dosen, sebagai akademisi bisa menjadi bisa mengadopsi sedikit yang dipraktekkan Pak Arief dulu kepada mahasiswanya gitu, dan yang paling penting menurut saya tadi itu bahwa kontribusi Pak Arief dalam konteks hubungan Australia Indonesia dan membuat studi Indonesia di Australia menjadi sangat baik pada masa itu juga satu hal penting gitu ya. Mungkin itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih Dina. Aduh sayang sekali ya, mestinya Dina bisa menyumbang tulisan dalam persis soal ini nih. Jadi Arief sebagai jembatan budaya antara Australia dan Indonesia gitu. Yang saya tahu dalam konteks ini salah satu jenis sumbangannya adalah buku yang dieditnya itu State and Civil Society in Indonesia. Ya. Saya kira beberapa di situ dia mengundang penulis Australia ya, scholar Australia. Ada Jim Schiller nulis di situ, saya ingat. Yang lain-lain saya lupa. Tetapi itu salah satu. Dan kalau Dina bisa menuliskan ini, saya kira bisa menjadi sumbangan baru yang penting ya. Ini sama sekali aspek yang tidak disinggung di dalam keseluruhan tulisan di buku ini. Bahwa dia semasa di Melbourne jadi semacam jembatan budaya dengan caranya sendiri dari kampus gitu. Dengan menggerakkan semangat akademis, dengan jubir lah kira-kira gitu. Mudah-mudahan Dina nanti menulis ya. Iya. Ya, oke. Selanjutnya ada Akhir Nasution mau bicara dari Floor. Silakan Bung Akhir. Wah, mohon maaf tampaknya sinyal saya nggak stabil. Sebelumnya saya ucapkan terus Bang Amir bla 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 bla. Salam. Oh nggak jadi. Okay. Akhir Nasution nggak jadi. Siapa tahu ada yang awal. Awal. Nasution. Ya kalau enggak ya sudah kita tutup nih. Udah hampir 2 jam ya. Ada satu pertanyaan nih Mas Hamid. Silakan. Saya barusan baca ada pertanyaan, apakah mungkin kita bisa menyamakan Arief Budiman dengan Herb Faith, ilmuwan dan aktivis politik Australia? Wow, itu panjang ceritanya. Ya, tapi saya ada satu cerita. Iya, silakan. Iya, sebenarnya Pak Arief juga yang mengenalkan kami yang menjadi mahasiswa Pak Arief waktu itu kepada Pak Herb ya, sebagai Pak Arief meng-create suatu subjek baru yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan di Melbourne Uni, dan dosennya waktu itu Pak Herb. Saya juga ikut mata kuliah itu. Jadi saya juga lihat Pak Arief dan Pak Herb punya hubungan yang sangat baik gitu ya, dan saya bisa lihat kesamaan dalam hal kesederhanaan, dalam hal bagaimana mereka mencintai Indonesia, tetapi juga sangat kritis gitu ya. Yang satu orang Indonesia, yang satu orang Australia, tetapi mereka share same values gitu dalam hal terutama bagaimana mereka mencoba mengkomunikasikan hal tersebut kepada orang di Australia seperti itu. Mungkin itu aja ya tambahan. Iya. Terima kasih. Tapi nanti Dina nulis ya soal itu ya. Bagus sekali tuh. Ya, mudah-mudahan Farid Fardon akan menyampaikan pertanyaan secara langsung di floor. Silakan Bung Farid. Ya, selamat sore semuanya buat penulis. Perkenalan sedikit, nama saya Farid. Kebetulan 2 tahun lalu saya menulis untuk tugas akhir skripsi saya di jurusan sejarah Undip tentang biografi Pak Arief Budiman. Wah, menarik. Ya.
sekali. Karena tidak ada kesempatan untuk nanya ke Pak Rizal, hari ini ada, saya pengen nanya. Iya, Singkat saja gitu. Menurut Pak Rizal, apakah pemikiran-pemikiran dari Pak Arief yang sudah ditulis di banyak buku media massa itu tetap relevan hingga hari ini untuk dipelajari? Ya, itu aja. Itu aja. Ya, silakan. Ya, boleh jawab langsung ya? Iya, silakan. Jawaban singkatnya adalah ya pasti relevan. Kan ide itu kan salah atau benar kalau kita mau pelajari kan kita bisa belajar dari kesalahan. Sehingga apa yang kita katakan tadi bahwa dia terpenjara oleh zaman atau terpenjara oleh pemikirannya sendiri itu kan sebagai penilaian post factum lah ya. Tetapi kalau Anda mau mengerti Indonesia dari segi tertentu, mempelajari ide Arief atau hidup Arief atau bagaimana interaksi Arief sebagai manusia dan pemikir dengan zamannya, itu kan menarik. Dan selalu relevan karena Arief bisa menjadi sumber inspirasi, baik hidupnya sebagai aktivis maupun pemikirannya atau bagaimana dia tidak bisa keluar dari kekangan ideologi dalam saat tertentu pada saat zaman berubah. Itu kan sebagai sumber pelajaran menarik. Saya tidak bilang Anda harus menjadi sosialis, Anda bisa melihat bagaimana kelemahan teori-teori Marxisme kalau dipakai dalam membaca pembangunan di negara sedang berkembang. Kan ada yang benar, ada yang salah secara konteks waktunya. Nah, dari Arief kan Anda bisa belajar bagaimana orang seperti dia berusaha menerapkan satu kerangka berpikir dalam membaca bagaimana proses pergerakan kemajuan atau kemunduran sebuah zaman. Jadi relevan kalau itu pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai Anda gara-gara kita di sini ngeritik Arief Anda nggak mau baca lagi. Kalau bukan pikirannya bagaimana konteksnya, bagaimana terutama Arief yang muda yang banyak sebagai kritikus sastra bergaul dengan zamannya dan teman-temannya itu dalam transisi Orde Lama Orde Baru itu yang paling menarik. Dari Arief kan itu sih yang paling menarik sebenarnya. Bagaimana generasi mahasiswa aktivis intelektual dalam zaman peralihan Orde Lama ke Orde Baru. Nah, itu yang tahap Arief yang paling bagus. Kalau di tahun 80-an ya kritikus Orde Baru pembangunan, tetapi hanya karena kita nggak ngerti bahwa ada strukturalisme baru dalam ilmu sosial yang zaman itu nggak baru banget gitu. Tetapi kan karena sesuatu yang baru kan selalu anak muda ini pengen tahu gitu. Jadi dia menarik dalam konteks itu. Pasti mungkin aspek itu kalau Anda pelajari lagi nggak terlalu menarik lagi. Tetapi Arief dalam transisi Orde Lama Orde Baru bersama generasinya itu yang paling menarik menurut saya. Begitu, Min. Baik. Ini ada beberapa menarik. Ini saya bacakan ya dari Hairi Anggoro Jatmiko. Menurut dia, Arief Budiman itu menghidupkan kembali tradisi polemik di koran atau majalah yang bisa diakses publik. Bukan cuma diskusi di ruang-ruang seminar kampus yang eksklusif. Apakah sudah ada tulisan yang membahas soal polemik Arief Budiman yang berserakan ini? Apakah ada di buku ini? Apakah polemik ini diluncurkan karena pesanan dari redaktur media massa atau murni karena pertukaran pendapat? Sebagian, saya jawab ya, sebagian sisi-sisi polemik itu disinggung sangat sedikit. Saya menyebut bahwa dia menyulut satu polemik yang saya rasa berlangsung berbulan-bulan di koran Jawa Pos, khususnya tentang ekonomi Pancasila. Misalnya dia juga berpolemik dengan Mubiarto. Kompas itu, Bung Hamid. Kompas ya. Kompas di majalah Tempo juga ada. Lalu di Jawa Pos juga ada. Di Jawa Pos mungkin lebih kultural ya. Ada MH segala terlibat beberapa kali. Ya, jadi intinya memang Arief ini hebat sekali dalam soal ini. Dia itu berani menyulut gitu, men-trigger diskusi dan debat gitu. Sesuatu yang kurang bertradisi ya, kurang mentradisi di Indonesia. Jadi dia percaya ya kalau mau tahu kebenaran ya dibenturkan gitu saja kan. Jadi silakan. Nah, dia dalam hal ini bersedia untuk men-trigger biasanya di beberapa koran dan majalah. Tetapi isinya sendiri barangkali bisa dikumpulkan itu bagi yang punya dokumentasinya. Masih menarik, seingat saya ya, saya baca tahun 80-an ya, awal-awal mahasiswa. Tapi itu situasinya. Dan sebagian saya nggak tahu apakah itu diinisiasi oleh redaktur atau atas permintaan dia, karena Arief Budiman itu punya kenalan di semua koran dan majalah yang besar-besar, karena semuanya pemiliknya kawan dia sejak muda gitu, atau pengaruh dia begitu besar, jadi koran manapun yang dia telepon, dia bilang biasanya orang terima, karena dia begitu besar. Nah, itu situasinya. Nah, ada Muhammad Fajar mau mengajukan pertanyaan
ke floor. Silakan Bung Fajar. Halo. Silakan Bung Fajar kalau mau nanya. Selamat sore, Pak. Ya, silakan. Sebetulnya pertanyaan saya sudah dijawab tadi oleh Prof. Hendrawan, Pak. Oke. Jadi udah nggak perlu ya? Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Otnil Muda. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bung Fajar. Dari Otnil Sama-sama, Muda, Pak. sampai sejauh mana pengaruh perjuangan kakaknya Arief Budiman dengan pemikiran-pemikiran besar Arief Budiman tentang sosialis, dependensia untuk kemajuan Indonesia. Saya kira yang dimaksud ini Suhokgi ya, itu adiknya Bung, bukan kakaknya. Itu adiknya meninggal tahun 67 di Gunung Gede apa Gunung Bromo ya. Itu saya rasa nggak ada pengaruhnya kalau kita lihat cerita-ceritanya sih. Mereka sering sekali berkonflik sebetulnya. Sering berkelahi dan kalau nggak salah saya waktu Hockgi meninggal itu mereka dalam keadaan tidak bicara berbulan-bulan gitu sampai dia akhirnya menjemput jenazahnya dan di situ katanya dia bersumpah bahwa dia akan meneruskan cita-cita adiknya itu Hockgi itu karena sebelumnya kelihatannya Arief kurang banyak berminat pada politik atau perubahan politik ya. Seperti diceritakan Nirwan dengan baik tadi, dia kayaknya waktu itu lebih banyak suntuk di urusan kesenian dan kesastraan. Karena itu skripsinya juga tentang Hairil Anwar, puisi-puisinya di Fakultas Psikologi. Nah begitu Hockgi meninggal itu kabarnya dia menyatakan sumpah, kayak di film-film ya, menyatakan sumpah di samping peti matinya Hockgi bahwa perjuanganmu Adinda akan saya lanjutkan gitu. Dan sejak itu kelihatannya dia mulai berminat lebih besar pada politik. Gitu yang ya, cerita yang saya dengar, Bung. Ada lagi yang lain? Silakan. Kalau nggak ada kita tutup nih. Saya ancam nih. Nggak ada? Halo? Anybody home? Mas Amri Yusuf, Aha. apakah jadi bertanya? Pertanyaannya terkait dengan Apa? Arief Budiman muncul jadi aktivis bukan hanya karena pengaruh studi di Harvard dan studi tentang Chili, tapi juga dipengaruhi pemikiran Suhokgi yang jadi saudaranya, tapi sudah lebih dulu jadi aktivis kawan. Ya, nggak Apa lebih betul dulu. Ya? Saya kira nggak lebih dulu ya, kira-kira sama lah. Mungkin perbedaan mereka nggak sampai 2 tahun ya, perbedaan usianya. Dan Hockgi juga sangat pintar kan, kalau kita baca tulisannya dan kesaksian banyak generasinya, kawannya. Sangat pintar itu juga seperti Celi bergaul sama Arief yang kira-kira setara. Itu Hockgi itu bergaulnya sama Sujatmoko yang jauh sekali usianya juga kelihatannya diperlakukan oleh Pak Sujatmoko sebagai setara gitu. Jadi Hockgi itu sudah bergaul di elit-elit intelektual Indonesia yang terbaik di masa itu dan dia dalam keadaan usia masih 20-an. Jadi memang hebat sekali ya. Ya. Silakan. Nggak ada lagi? Ada Nah, kalau dari soal Heri Anggoro Jatmiko, Pak, di kolom chat. ya sudah saya baca ini. Ini sudah saya bacakan tadi. Soal polemik kan. Oh, yang baru lagi ya. Silakan kalau Bung Heri Anggoro Jatmiko mau mengemukakan langsung. Oh, ini mohon dibacakan saja. Ini saya bacakan. Saya kira Arief ini dari Heri Anggoro Jatmiko. Saya kira Arief Budiman menghidupkan kembali tradisi polemik di koran. Oh, yang tadi nih, sudah. Mohon dibacakan saja. Sudah. Ada lagi? Fakhri Ali? Fakhri Ali apa hadir? Waduh. Itu hadir ya, Fakhri Ali? Nggak ada. Nggak ada. Tadi Gilang mau datang. Iya, biasa dia bilangnya begitu terus. dia bilang Hamid ini kurang ajar, ngancam-ngancam saya untuk cepat-cepat menyelesaikan tulisan tentang Arief Budiman. Lucu sekali pengantar tulisannya. Ya. Iya, berani betul dia sama saya. Saya berani karena sangat dekat kan. Baik, kalau nggak ada kita tutup ya acaranya. Terima kasih banyak buat Rizal Malarangeng.
buat Nirwan Dewanto, buat Pak Hendrawan Supratikno, buat Tina Afianti. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di edisi berikutnya. Dan jangan lupa sebarkanlah kabar baik ini seluas-luasnya dengan imbauan untuk segera membeli bukunya. Begitu pesan sponsor dari penerbit KPG Indonesia. Baik, selamat berbuka ya. Terima kasih, saya mohon maaf. Terima kalau ada kasih, yang matur keliru. suwun. Sama-sama. Bye. Bye. Saya kembalikan ke panitia ya. Terima kasih Silakan, semua. Mbak Gebi. Ya, terima kasih sekali Mas Hamid dan juga para pembicara, Pak Rizal Malarangeng, Pak Hendrawan Supratikno, dan Ibu Dina Afianti. Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian acara diskusi buku mempertimbangkan warisan Arif Budiman. Semoga bahasan kita hari ini memberi pemahaman atas diri manusia yang senantiasa multidimensi, sekaligus memberi inspirasi bagi kerja-kerja kita di bidang apapun. Dan Ibu dan Bapak, kalau tertarik membeli buku ini, sudah tersedia di toko Gramedia ya, atau di online juga, nanti teman panitia akan memberi linknya di chat, nanti bisa langsung dicek di situ untuk pembeliannya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di acara diskusi yang lain. Selamat sore, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat Terima sore. kasih semua. Terima kasih. Oke, sampai jumpa Bu Rizal. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Terima Terima kasih. Terima kasih.